Bab 1271 Bab 74 Tiba di suku yang jahat. Nama, Kaisar Pedang Tertinggi Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Bab 74 Tiba di suku yang jahat. Ding Hao mengetahui dari Xing Mo dan Pei Qiai bahwa pelaku yang mendukung suku jahat yang kemungkinan besar adalah Ding Tong, dan pada saat yang sama, dia memiliki rencana dalam pikirannya. Langkah pertama dari rencananya adalah mengunjungi suku Evil Yang. Oleh karena itu, Ding Hao melepaskan ikatan rantai Xing Mo dan Pei Qiai dan membantu mereka menumbuhkan bagian bawah tubuh mereka sehingga mereka dapat membawanya ke wilayah Yang. Xing Mo dan Pei Qiai sedikit ragu, namun pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa Ding Hao ke wilayah Yang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ding Hao, mereka tahu betul bahwa meskipun mereka tidak memimpin, Ding Hao dapat dengan mudah menemukan wilayah yang melalui suku Sembilan Roh. Oleh karena itu, mau atau tidak, mereka hanya bisa mendengarkan Ding Hao dan membawanya ke wilayah Yang. Terlebih lagi, menilai dari pengalaman bertarungnya sebelumnya, kekuatan pria misterius di depan mereka mungkin tidak kalah dengan Lord Ding. Artinya, selama dia mau, bahkan jika semua orang dari suku jahat yang bertarung bersama, mereka tidak akan menjadi lawannya. Karena berbagai alasan, mereka hanya bisa setuju. Artinya, mereka tidak punya hak untuk menolak. Ding Hao sedang tidak berminat untuk memperhatikan mereka dan membawa mereka keluar dari ruang bawah tanah yang mencapai langit. Ding Hao sudah membuat rencana sebelum datang ke ruang bawah tanah pencapaian langit, jadi dia pertama kali mengatakan kepada Rong Zun dan Rong Fu bahwa dia akan membawa Xing Mo dan Pei Qiai ke wilayah Yang. Setelah mendengarkan Ding Hao, Rong Zun dan Rong Fu juga sedikit ragu. Namun setelah dipikir-pikir, mereka tidak keberatan karena Ding Hao telah menangkap Xing Mo dan Pei Qiai dan menyelamatkan seluruh suku Sembilan Roh. Meong, Ding Hao, kamu keluar. Hah, mengapa kamu membawanya keluar? Begitu Ding Hao keluar, dia membangunkan Evil Moon, yang masih tidur nyenyak. Saat Ding Hao mendiskusikan rencananya dengan Rong Zun dan Rong Fu sebelumnya, Evil Moon tidak mendengarkan dengan seksama, sehingga menjadi bingung saat melihat Xing Mo dan Pei Qiai. Ding Hao berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan sebelumnya? Fat Chat, dengar, kita akan pergi ke wilayah Yang. Saya membiarkan mereka keluar sehingga mereka bisa menjadi pemandu kami. Domain Yang, kenapa kamu tiba-tiba ingin? Hei, Meong, aku belum selesai. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Sebelum Evil Moon menyelesaikan kata-katanya, dia ditarik oleh Ding Hao, yang baru saja selesai menginstruksikan beberapa penjaga. Mereka berubah menjadi beberapa bayangan dan terbang menjauh. Xing Mo dan Pei Qiai tidak dapat mengerahkan ki mereka karena dantian mereka telah disegel sebelumnya. Mereka tidak bisa terbang sendiri dan hanya bisa diambil oleh Ding Hao. Wilayah roh berbatasan dengan wilayah Yang, tetapi kota kekaisaran suku jahat yang berjarak puluhan juta mil jauhnya dari suku Sembilan Roh. Bisa dikatakan jaraknya sangat jauh. Tapi jarak seperti itu tidak berarti apa-apa bagi ahli seperti Ding Hao. Tentu saja, premisnya adalah Ding Hao mengetahui arah dan lokasi spesifiknya. Kalau tidak, dengan indera pengarahannya yang luar biasa, dia tidak dapat menemukan tempat itu dengan akurat. Dengan Xing Mo dan Pei Qiai memimpin, Ding Hao langsung melaju setelah meninggalkan kota Sembilan Roh bersama mereka. Dia membawa mereka melewati kehampaan dan terbang menuju timur laut. Ding Hao sangat cepat bahkan kecepatan cahaya tidak bisa menandinginya. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar dari wilayah roh, tempat yang mirip dengan dunia besar, dan melangkah ke dunia lain. Wilayah Yang, dia sangat cepat, tapi itu tidak menghentikan Ding Hao untuk melihat sekeliling. Jalan dari wilayah roh ke wilayah yang jauh lebih sempit dibandingkan di tempat lain. Seolah-olah dunia yang luas tiba-tiba menyusut, dan mereka sepertinya memasuki sebuah lorong. Meskipun jalur ini relatif kecil, namun sebenarnya masih sangat lebar, dan medannya sangat aneh. Permukaannya tidak rata, dan setiap beberapa juta kilometer, akan ada lapisan bumi yang sangat menjulang tinggi yang menonjol dari permukaan tanah. Tampaknya ada pola tertentu. Karena suku Sembilan Roh terletak di mulut planet kepala besar, Ding Hao berspekulasi bahwa bagian ini seharusnya merupakan tabung dari planet kepala besar. Selain itu, dia berspekulasi bahwa antarmuka wilayah yang seharusnya berada di hidung planet kepala besar. Melalui tabung planet kepala besar, Ding Hao dan yang lainnya benar-benar memasuki wilayah Yang. Dibandingkan dengan tempat sebelumnya, medan di sini relatif datar. Namun,
Mereka yang bermata tajam dapat melihat bahwa medan di sini agak miring, namun tidak dapat dideteksi dengan mudah karena lengkungannya tidak besar. Selain itu, Ding Hao menemukan bahwa semakin dalam dia memasuki wilayah Yang, dunia di sini akan semakin luas. Lingkungan wilayah yang berbeda dengan wilayah roh, di mana pepohonan hijau ada di mana-mana. Begitu Ding Hao melangkah ke tempat ini, dia menghadapi gelombang angin panas. Di bawahnya ada gurun luas, berkilau dengan pasir emas. Tidak ada matahari di langit, tapi cerah. Tidak ada awan di langit. Bumi panas seperti kapal uap, sehingga menyulitkan manusia untuk bernapas. Ketiga pria dan kucing itu terbang tinggi di langit. Melihat ke bawah, sesekali mereka bisa melihat bintik hitam sekecil semut berkumpul di tempat seukuran ujung jari. Itu seharusnya menjadi tempat seperti kota. Terkadang, di beberapa tempat unik, Ding Hao bisa melihat beberapa binatang iblis aneh atau tumbuhan unik yang berbeda dari yang ada di dunia lain. Perjalanan hanya memakan waktu singkat. Segera, Ding Hao datang ke kota emas Yang, kota kekaisaran suku jahat Yang, sesuai dengan bimbingan Xing Mo dan Pei Qiai. Dengan kota emas yang sebagai pusatnya, wilayah dalam jarak 1 juta mil berpenduduk padat dan ramai. Bangunan-bangunan itu padat, setiap bangunan lebih tinggi dari yang lain, tetapi semuanya tertata rapi. Permukaan bangunan di sini kasar dan berwarna kuning. Sekilas terlihat bahwa bangunan-bangunan ini dibangun dengan menggunakan pasir. Namun pasir biasa tidak bisa menopangnya sama sekali, apalagi digunakan untuk membangun gedung yang lebih tinggi. Meskipun Ding Hao berpengetahuan luas, dia tidak tahu bagaimana orang-orang dari suku jahat yang melakukannya pada pandangan pertama. Namun, dia segera menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang unik tercampur di bangunan ini, sesuatu yang mirip dengan logam tetapi tidak seperti logam. Mungkin inilah yang biasa dilakukan oleh warga suku tersebut untuk menimbun pasir dan mengubahnya menjadi rumah. Meskipun Ding Hao tertarik dengan hal-hal ini, yang paling penting sekarang adalah mungkin ada gulungan yang dia butuhkan di suku jahat Yang. Melewati gedung-gedung padat itu, Ding Hao, dengan bulan jahat berdiri di bahunya, langsung datang ke kota emas yang bersama Xing Mo dan Pei Qiai. Tembok kota emas yang sangat tinggi. Seperti bangunannya, warnanya juga kuning, tapi ada juga bekas warna ungu di dalamnya. Bangunan itu beberapa kali lebih tangguh daripada bangunan itu, dan pertahanannya meningkat secara alami. Gerbang kota sangat tinggi, beberapa ratus meter. Di depan gerbang kota ada parit yang lebarnya beberapa puluh meter dan panjangnya tidak diketahui. Itu mengelilingi seluruh kota. Paritnya sangat jernih hingga dasarnya bisa terlihat. Dibandingkan dengan sungai, lain di wilayah yang seperti lumpur kuning, memang jarang terjadi. Namun parit ini tidak menarik perhatian. Ada pola aneh di bagian bawah, yang terlihat berantakan dan alami. Namun, orang-orang yang tinggal di wilayah yang tahu bahwa pola-pola ini membentuk penyebaran taktis pertahanan yang sangat kuat. Kecuali melewati 4 jembatan besi di parit, mustahil bagi siapapun untuk terbang melintasi parit di udara dan memasuki kota emas Yang. Setidaknya di mata sebagian besar orang suku Evil Yang, hal itu mustahil. Hanya ada 4 gerbang di kota emas Yang, yang letaknya masing-masing di utara, selatan, timur, dan barat. Gerbang utara disebut Gerbang Moyang, yang merupakan gerbang yang hanya bisa dilewati oleh anggota tingkat tinggi suku jahat Yang. Dibandingkan dengan gerbang kota lain yang ramai dan ramai, gerbang ini terlihat jauh lebih sepi. Namun saat ini, 3 sosok muncul di depan parit, terlebih lagi melewati jembatan besi itu, dan sampai di depan gerbang kota ini. 24 penjaga di gerbang kota, dengan pakaian yang sama, tiba-tiba menjadi waspada saat melihat beberapa orang datang. Mereka berbalik pada saat yang sama dengan pedang di tangan, dan ketika mata mereka tertuju pada 3 sosok kabur, mereka langsung menjadi agresif. Angka-angka itu menjadi semakin jelas. Para penjaga itu akhirnya melihat orang-orang itu datang, dan mau tak mau mereka merasa sangat hormat. Mereka semua berlutut serempak dan berkata dengan suara yang jelas, "Selamat datang, Yang Mulia." Hidup Kaisar. Orang-orang yang datang secara alami adalah Ding Hao, bulan jahat si kucing gemuk, dan 2 penguasa tertinggi suku jahat Yang, Xing Mo, dan Pei Qiai. Bangkit, Xing Mo, yang berada di depan, mengucapkan kata itu dengan ringan dan kemudian memasuki kota emas yang bersama Pei Qiai, Ding Hao, dan Evil Moon. Setelah Ding Hao dan yang lainnya memasuki gerbang kota, para penjaga berdiri dan melihat punggung aneh dengan seekor kucing putih di bahunya perlahan menghilang di kejauhan. Mata mereka penuh keraguan.
Dalam perjalanan, Ding Hao memberitahu Xing Mo dan Pei Qiai rencana selanjutnya dan juga mendiskusikan semuanya dengan mereka. Mengenai menyegel kekuatan dan tian mereka, Ding Hao juga berjanji kepada mereka bahwa selama rencananya selesai, dia akan mempertimbangkan untuk melepas segel untuk mereka. Xing Mo dan Pei Qiai tidak punya pilihan selain mendengarkan dengan patuh. Setelah memasuki kota, Ding Hao tidak melihat satupun warga sipil. Hanya ada beberapa penjaga yang berlutut begitu mereka melihat Xing Mo atau penguasa suku lainnya. Tampaknya gerbang kota mengarah langsung ke istana kekaisaran, dan mereka tidak perlu melewati jalanan. Pada saat itu, Ding Hao dan dua lainnya perlahan-lahan berkendara ke dalam istana dengan masing-masing 3 gerbong mewah. Karena segel dan kekuatannya yang kuat, Ding Hao tidak takut ditipu. Dia duduk di gerbong tanpa khawatir dan melihat sekeliling. Evil Moon sedang menikmati buah-buahan manis dan anggur di kereta. Istana kekaisaran suku yang jahat sama sekali tidak kalah dengan istana suku 9 roh. Itu bahkan lebih baik, itu penuh keagungan, bertatakan emas dan giok. Istana yang padat dan koridornya rumit, membuat Ding Hao yang mengalami gangguan jalan parah langsung merasa pusing. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Gerbong itu bergerak sangat cepat. Setelah sekitar setengah jam, ketiganya melewati istana dan koridor yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya berhenti di depan sebuah istana yang terbuat dari ubin emas dan kaca berlapis. Ketiga pria itu dan Evil Moon, yang masih mengunyah anggur, turun dari gerbong. Di depan istana, masih ada beberapa orang yang berlutut di sana sambil meneriakkan, "Panjang umur," dengan hormat menyambut kembalinya Xing Mo dan Pei Qiai. Pria di tengah membungkuk dan menangkupkan kedua tangannya. Dia mengenakan jubah kuning bersulam naga emas bercakar 4 dan mahkota emas ungu. Kulitnya putih, dan penampilannya agak mirip dengan Xing Mo. Dia adalah putra mahkota suku jahat yang, Xing Duan. "Ayah, selamat atas kepulanganmu yang penuh kemenangan. Semoga Anda mengalahkan 8 wilayah lainnya dan menjadi penguasa 9 wilayah, kaisar semua makhluk hidup." Setelah Xing Mo melambaikan tangannya, beberapa orang berdiri, sedangkan Xing Duan, yang berdiri di tengah, maju beberapa langkah, memberi selamat kepada Xing Mo sambil tersenyum. Bab 75 Sesepuh yang Menyendiri. Sejak hari kepergian Xing Mo dan Pei Qiai, pejabat penting suku yang jahat dan putra mahkota telah menunggu kabar kemenangan. Oleh karena itu, begitu berita kembalinya dua master teratas datang, mereka segera bergegas ke aula emas yang menantikan kabar baik mereka. Menurut pendapat mereka, karena patriark yang kuat dan tetua tertinggi mengambil tindakan bersama, yang telah merencanakan dengan sangat hati-hati dan mendapat bantuan mata-mata, suku 9 roh pasti akan ditangkap dengan mudah. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah kedua ahli ini kembali, mereka tidak sebahagia yang dibayangkan anggota suku, dan mereka tidak menyebutkan serangan mereka sama sekali. Hal ini menyebabkan anggota suku menjadi sangat bingung. Pada saat yang sama, mereka menemukan ada orang asing, Ding Hao, di belakang patriark. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa patriark dan tetua tertinggi sangat menghormati pria ini. Sepertinya mereka tidak berani mengabaikannya sama sekali. Meskipun anggota suku tersebut penasaran dengan identitas Ding Hao, mereka tidak berani bertanya karena patriark tidak menyebutkannya. Ketika Xing Mo dan Pei Qiai kembali ke sukunya, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah membicarakan suku tersebut. Sebaliknya, mereka membawa Ding Hao ke perpustakaan kerajaan suku jahat yang hanya menyisakan putra mahkota dan pejabat penting dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Setelah sampai di perpustakaan kerajaan suku yang jahat, Ding Hao masuk dengan bulan jahat, sedangkan Xing Mo dan Pei Qiai tidak masuk. Sebaliknya, mereka memanggil penjaga untuk tinggal di sana dan menunggu Ding Hao keluar. Lalu mereka berdua pergi. Karena Xing Mo dan Pei Qiai tidak mengetahui gulungan yang relevan, Ding Hao hanya dapat mencarinya sendirian dengan Evil Moon di perpustakaan yang luas. Dengan pengalaman pertama mereka, Evil Moon kali ini terlihat sangat tenang dan tidak terlalu gelisah. Pada akhirnya, setelah membaca buku kuno yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya membantu Ding Hao menemukan gulungan yang mirip dengan gulungan kuno suku 9 roh. Ding Hao sangat gembira, dia mengambil gulungan itu dan dengan cepat membaliknya. Ketika dia melihat informasi di dalamnya, kegembiraannya semakin kuat. Melihat ini, Evil Moon tahu bahwa ia telah menemukan gulungan yang tepat. Mau tak mau ia pamer lagi dan meminta hadiah pada Ding Hao. Karena gulungan ini memang mencatat beberapa petunjuk, dan itu tentang asal-usul planet kepala besar. Ding Hao senang,
dan dia tidak ragu-ragu untuk mengambil sesuatu yang membuat Evil Moon ngiler dan menghadiahkannya. Setelah itu, dia melihat gulungan itu. Menurut gulungan ini, Ding Hao akhirnya mengetahui bahwa planet kepala besar yang misterius telah menjadi makhluk tertinggi ketika dia masih hidup. Entah kenapa, dia telah meninggal, kepalanya tertinggal di sini, dan bagian lainnya hilang. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap ada makhluk hidup yang hidup di sana. Itu adalah makhluk tertinggi. Dia meninggal, meskipun Ding Hao sudah menebaknya, dia terkejut dengan informasi di gulungan itu. Planet luas dengan banyak wilayah ini, benar-benar dibentuk oleh makhluk hidup. Ini sungguh luar biasa. Ding Hao terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia merasa menyesal sekali lagi. Gulungan ini masih belum lengkap, sama seperti gulungan sebelumnya. Masih ada beberapa angka yang ditandai di akhir, tetapi tidak ada informasi lain yang perlu diperhatikan oleh Ding Hao. Setelah menemukan gulungan itu, Ding Hao secara alami tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah menyimpannya, dia keluar dari perpustakaan bersama Evil Moon, yang mulutnya masih penuh dengan makanan. Di luar perpustakaan, Yang Mulia, silakan lewat sini, penjaga, yang telah menunggu di sini selama sehari semalam, segera membawa Ding Hao dengan hormat ke aula emas yang setelah melihatnya. Penjaga itu berada di depan sementara Ding Hao dan Evil Moon berada di belakang. Evil Moon menggerakkan tenggorokannya, menelan sesuatu, dan kemudian bertanya kepada Ding Hao dengan transmisi suara, kami memiliki gulungan suku 9 roh dan suku jahat yang. Apakah selanjutnya kita akan pergi ke wilayah 8 suku lainnya? Ding Hao terdiam beberapa saat dan kemudian menjawab, ini belum waktunya. Kami masih memiliki masalah yang harus diselesaikan di sini. Apakah kamu berbicara tentang pria yang mungkin adalah Ding Tong? Evil Moon sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah melihat Ding Hao mengangguk, ia melanjutkan, tetapi Xing Mo berkata bahwa pria yang mungkin adalah Ding Tong hanya meninggalkan beberapa patah kata dan memberi mereka 2 teratai hitam untuk berjaga-jaga sebelum pergi. Bagaimana kita bisa menemukannya? Sejak dia pergi, kami akan meminta Xing Mo dan Pei Qiai untuk mendapatkannya kembali. Ding Hao tersenyum tipis dan kemudian berkata, namun, masalah ini tidak mendesak. Ayo kita tanyakan pada Xing Mo tentang gulungan itu. Saat Ding Hao dan Evil Moon sedang berbicara, penjaga telah membawa mereka ke aula emas yang mulia ada di dalam. Penjaga itu mendorong pintu hingga terbuka, berbalik, dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu kepada Ding Hao. Setelah penjaga pergi, Ding Hao dan Evil Moon masuk. Begitu mereka berdua masuk, Xing Mo dan Pei Qiai datang untuk menyambut mereka. Xing Mo berkata sambil tersenyum, Tuanku, apakah Anda sudah menemukan apa yang Anda cari? Dilihat dari sikapnya, dia terlihat sangat budak. Berdiri di sampingnya, Pei Qiai juga memiliki ekspresi yang sama di wajahnya, yang tampak lebih seperti budak. Pada saat ini, di aula emas yang, hanya ada 3 pria dan bulan jahat. Jika orang-orang dari suku yang jahat dan bahkan suku lain melihat Xing Mo dan Pei Qiai bertingkah seperti ini, mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Mereka akan bertanya-tanya apa yang salah dengan patriark suku yang jahat, Xing Mo, dan tetua tertinggi yang bergengsi. Namun, Ding Hao dan Evil Moon, yang mengetahui cerita di dalamnya, secara alami tahu apa yang sedang mereka lakukan. Bukannya kaget, mereka malah menunjukkan senyuman penuh arti. Meong, haha, tentu saja, kami menemukannya, iya, dari kelihatannya, kamu pasti berusaha keras untuk membuka segelnya selama hari ini. Cek, kurasa itu tidak berhasil. Haha, Evil Moon bersungut-sungut. Xing Mo dan Pei Qiai menunjukkan sedikit rasa malu. Ketika Ding Hao memasuki perpustakaan, mereka, seperti yang dikatakan Evil Moon, mencoba yang terbaik untuk membuka segelnya. Mereka bahkan berpikir selama mereka bisa membuka segelnya, tidak peduli seberapa kuat pria di depan mereka bisa membunuhnya selama mereka mencapai Lord Ding. Hanya dalam 1 hari 1 malam, mereka telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan memanggil beberapa penguasa suku mereka untuk membantu. Mereka tidak berhenti sampai seseorang mengatakan bahwa Ding Hao telah keluar dari perpustakaan dan menuju aula emas yang hasilnya membuat mereka putus asa. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berhenti mencoba dan menyanjung Ding Hao, berharap dia akan menunjukkan belas kasihan sesegera mungkin dan membuka segel di dalamnya. Tentu saja, mereka pasti masih ingin mengincar Ding Hao,
tetapi sekarang mereka berada di bawah kekuasaan Ding Hao, jadi mereka harus merendahkan diri. Izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat. Seperti kata pepatah, biarkan si pembuat onar membatalkan kenakalannya. Karena kamu telah disegel oleh manusia hewan peliharaanku, secara alami kamu tidak punya cara untuk membuka segelnya kecuali meminta dia membuka segelnya. Bahkan Tuan Ding, yang Anda sebutkan sebelumnya, tidak dapat melakukannya. Evil Moon sangat yakin akan hal itu. Ding Hao tidak berbicara, tetapi dia juga terlihat tidak berkomitmen. Jadi, sebaiknya kamu mendengarkan kami. Jika tidak, di hari-hari berikutnya, kultivasi Anda akan hancur. Evil Moon terus mengancam keduanya. Jika suku lain mengetahui hal ini, saya pikir seluruh suku Anda akan berada dalam bahaya tanpa kami melakukan apapun. Terlebih lagi, seharusnya tidak ada seorang pun di suku jahat yang Anda yang bisa menandingi hewan peliharaan manusia saya, Meong. Bahkan jika Lord Ding setuju untuk mengambil tindakan, dapatkah Anda menjamin bahwa dia akan menjadi tandingan hewan peliharaan manusia saya? Melihat ekspresi Sing Mo dan Pei Qiai berubah, Evil Moon menunjukkan senyuman kemenangan dan berkata, sepertinya kamu sudah sadar. Sangat bagus. Ingat, jika Anda tidak mendengarkan kami dengan baik, saya tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi pada suku jahat yang Anda di saat berikutnya. Ketika Sing Mo dan Pei Qiai mendengar itu, wajah mereka berubah lagi. Di saat yang sama, mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Fat Chat itu benar. Meskipun pria di depan mereka tampaknya hanya berada di alam abadi tingkat tinggi, kekuatannya sangat menakutkan, lebih besar dari tingkat itu. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka di alam abadi tingkat menengah, mereka tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu bahkan jika mereka bukan tandingannya. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak dapat menjamin bahwa Lord Ding akan mampu membunuh orang ini. Jika mereka tidak berhati-hati, seluruh suku mereka mungkin akan tersingkir. Mereka tidak berani bertaruh. Selain itu, Lord Ding bukan anggota suku jahat yang mereka. Mustahil baginya untuk memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Karena berbagai alasan, mereka tidak lagi berani mengincar Ding Hao. Melihat perubahan ekspresi mereka, Ding Hao tahu bahwa mulai sekarang, Sing Mo dan Pei Qiai tidak lagi berpikir untuk beruntung, dan dia sangat puas dengan mereka. Pada saat yang sama, dia melirik Evil Moon dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan penuh penghargaan. Dia diam-diam mengirimkan pesan suara ke sana. Kucing gemuk, kamu terlihat sangat bodoh. Saya tidak berharap Anda mengucapkan kata-kata itu. Ini benar-benar di luar dugaanku. Evil Moon mengangkat hidungnya dan terlihat sangat bangga. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang dikatakan Ding Hao di awal. Sing Mo menghela nafas dalam hatinya, menatap Ding Hao, dan berkata dengan sikap yang lebih tulus, Tuanku, adakah yang bisa kami lakukan untuk Anda? Ding Hao mengangguk, mengeluarkan gulungan yang baru saja dia temukan di perpustakaan mereka, melemparkannya kepada mereka, dan pada saat yang sama bertanya, apa yang kamu ketahui tentang gulungan ini? Setelah menerima gulungan itu, Sing Mo dan Pei Qiai membukanya dan memindainya ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ding Hao. Sing Mo berpikir sejenak dan berkata, gulungan ini telah disimpan di suku jahat yang kami selama beberapa generasi. Kita hanya tahu tampilannya sangat luar biasa, tapi kita tidak tahu kegunaannya. Seiring waktu, kami melupakannya. Itu telah disimpan di perpustakaan dan tidak pernah diperlihatkan kepada publik. Setelah mendengar ini, Ding Hao tetap tenang, tetapi dia merasa sedikit menyesal, karena jawaban yang diberikan oleh Sing Mo persis sama dengan apa yang dikatakan Kaisar Emeritus dari suku Sembilan Roh, Rong Zun. Namun, Sing Mo segera memberi Ding Hao secercah harapan. Dia berkata, meskipun kami tidak mengetahui detail gulungan ini, mungkin beberapa tetua penyendiri di suku kami akan mengetahuinya. Jika kamu mau, kami bisa mengajakmu menemui mereka. Para tetua yang penyendiri, ya, salah satunya adalah orang paling berpengetahuan di suku jahat yang kita. Dia tahu banyak hal yang orang luar tidak tahu. Mungkin dia akan mengetahui sesuatu, kata Pei Qiai sambil tersenyum godaan. Dari perkenalan Sing Mo dan Pei Qiai, Ding Hao mengetahui tentang situasi umum para tetua yang tertutup ini. Tingkat budidaya mereka mungkin tidak tinggi, tetapi mereka mengetahui banyak hal yang tidak diketahui. Selain itu, senioritas mereka lebih tinggi dari yang lain, sehingga status mereka di suku jahat yang cukup tinggi. Tentu saja, karena mereka hidup dalam pengasingan, sebagian besar anggota suku jahat yang tidak mengetahui keberadaan mereka. Ketika Ding Hao mendengar berita itu, dia setuju tanpa ragu-ragu.
Dia juga ingin melihat apakah para tetua penyendiri ini bisa memberinya kejutan dan apakah dia bisa mendapatkan informasi berguna dari mereka. Dipimpin oleh Xing Mo, Ding Hao mengunjungi 7 atau 8 tetua yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan menanyakan tentang hal-hal yang ada di gulungan itu dari mereka. Namun hasilnya kurang memuaskan. Butuh beberapa waktu bagi Ding Hao untuk mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka, tetapi kebanyakan dari mereka tersebar dan tidak begitu berharga baginya. Xing Mo dan Pei Qiai juga sedikit malu saat melihat ini. Mereka mengira dapat membantu Ding Hao dan menyenangkannya, tetapi mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ding Hao tidak terlalu menyesalinya. Dia memang sangat menantikan untuk mendapatkan jawaban yang diinginkannya saat ini, namun menurutnya tidak akan semudah itu mendapatkan informasi yang diinginkannya. Karena Ding Hao telah mendapatkan gulungan itu dan tidak memiliki informasi lebih lanjut, dia mulai melaksanakan rencana selanjutnya. Dalam rencana selanjutnya, dia membutuhkan kerjasama dari Xing Mo dan Pei Qiai. Oleh karena itu, begitu dia kembali ke aula utama, dia memberitahu Xing Mo dan Pei Qiai rencananya. Setelah mendengarkan rencana Ding Hao, Xing Mo dan Pei Qiai terkejut dan ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus setuju. Tuanku, Anda ingin berurusan dengan Tuan Ding. Apakah kamu kenal dia? Xing Mo menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya sebelum memberikan jawabannya. Orang yang menanggapinya bukanlah Ding Hao tetapi Evil Moon, yang tidak bisa berkata-kata tetapi tidak ingin bicara terlalu banyak. Nama belakang manusia hewanku adalah Ding. Apakah kita mengenalnya? Bagaimana menurutmu? Nama belakangnya adalah Ding. Saat ini, Xing Mo dan Pei Qiai tahu bahwa pria di depan mereka memiliki nama keluarga yang sama dengan Lord Ding. Mungkinkah mereka bersaudara, atau apakah mereka memiliki hubungan lain? Meskipun mereka ragu, melihat Evil Moon dan Ding Hao tidak ingin berbicara lebih banyak, Xing Mo dan Pei Qiai tidak berani bertanya lebih banyak. Tapi bagaimanapun juga, mereka tahu bahwa Ding Hao mengenal Lord Ding, jadi mereka sangat santai. Evil Moon memelototi mereka terlebih dahulu dan kemudian menggoda mereka dengan senyuman. Jangan bertele-tele. Ding Hao meminta Anda untuk memancing pria itu keluar karena dia ingin memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Anda, jangan berpura-pura berada dalam dilema. Meskipun Lord Ding telah menaklukkan Anda, saya rasa Anda tidak ingin kalah dengannya. Jika kamu berhasil kali ini, kamu tidak perlu lagi menyerah padanya, dan kamu tidak akan menjadi orang kedua lagi. Namun, Xing Mo dan Pei Qiai tidak berpikir demikian. Sebaliknya, hati mereka terasa sangat pahit. Setelah Lord Ding ditangani, kami memang tidak perlu lagi menyerah padanya, tapi kalian berdua akan tetap ada. Bagaimana kita bisa menjadi yang kedua setelah siapapun? Dan kami masih disegel oleh manusia hewan peliharaanmu. Tentu saja, kata-kata ini hanyalah keluhan dalam hati Xing Mo dan Pei Qiai, dan mereka tidak berani mengatakannya. Baiklah, setelah memikirkannya berulang kali, Xing Mo dan Pei Qiai merasa bahwa mereka tidak bisa melanggar perintah Ding Hao, jadi mereka hanya bisa melakukan apa yang diminta Ding Hao dengan patuh. Sebenarnya, tidak sulit bagi mereka untuk melakukan apa yang diminta. Mereka hanya perlu memikat Lord Ding ke kota Goldyang. Tuanku, ini yang diberikan Lord Ding kepada kami sebelum dia pergi. Dia meminta kita menggunakan ini untuk meneleponnya setelah kita menyelesaikan rencana kita. Saat Xing Mo berbicara, dia mengeluarkan liontin giok yang sepertinya memiliki kabut hitam mengalir di sekitarnya dan menyerahkannya kepada Ding Hao. Ding Hao mengambilnya dan melihatnya. Kemudian, dia mendengar Xing Mo melanjutkan, dia mengatakan bahwa selama kita menghancurkan liontin giok ini setelah rencananya selesai, dia bisa merasakannya dan bergegas secepat mungkin dimanapun dia berada. Ding Hao mengangguk. Liontin giok hitam ini memang memiliki kekuatan gelap yang sama dengan teratai hitam. Dia tahu bahwa liontin giok ini pasti ditinggalkan oleh Tuan Ding itu. Dengan liontin giok ini, syarat untuk memikat Lord Ding ke dalam permainan akan terpenuhi. Sekarang, Ding Hao perlu melakukan beberapa persiapan lainnya. Ding Hao menyingkirkan liontin giok hitam itu dan melambai ke Evil Moon. Ketika benda itu sampai padanya, dia membisikkan beberapa kata di telinganya dan kemudian mengeluarkan beberapa benda aneh sebelum menyerahkannya padanya. Evil Moon memasukkan barang-barang yang diberikan Ding Hao ke dalam tas penyimpanan di perutnya. Kemudian, ia memicingkan mata ke arah Ding Hao dan bertanya dengan tidak percaya, "Percayalah padaku dengan tugas apapun yang kamu berikan padaku. Saya pasti bisa menyelesaikannya sekaligus." Namun,
Apakah Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan tadi? Setelah tugas selesai, Anda akan memberi saya makanan lezat. Kamu tidak menipuku, kan? Ding Hao mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kapan aku pernah menipumu? Pergi saja, jika Anda terlalu lambat, saya akan melakukannya sendiri, dan Anda tidak akan mendapatkan hadiah yang saya janjikan. Kalau begitu jangan menyesalinya, sampai saat ini, memang kamu belum menipuku. Anda memang memiliki kredibilitas yang bagus. Yah, aku sudah memutuskan untuk mempercayaimu. Ingat, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu karena kamu sudah berjanji untuk memberikan benda itu kepadaku. Setelah itu, sepasang sayap putih terbentang di punggung Evil Moon. Setelah mengepakkan sayapnya beberapa kali, ia berubah menjadi bayangan putih dan terbang dengan cepat, menghilang dalam sekejap. Setelah Evil Moon pergi, aula utama mulai tenang. Hal yang diperintahkan Ding Hao untuk dilakukan oleh Evil Moon tampaknya cukup merepotkan. Evil Moon tidak kembali sampai keesokan harinya. Ketika ia kembali, secara alami ia meminta hadiah kepada Ding Hao yang telah ia janjikan sebelumnya. Saya tidak tahu apakah Anda sudah menyelesaikannya. Bagaimana saya bisa tahu jika Anda pergi untuk beristirahat? Meskipun Ding Hao berkata demikian, dia masih mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan melemparkannya ke Evil Moon. Sing Mo dan Pei Qiai ada di sampingnya. Sebelum mereka bisa melihat benda itu dengan jelas, benda itu ditelan oleh Evil Moon dengan mata bersinar. Kemudian, Evil Moon menunjukkan ekspresi mabuk, menutup matanya, dan sepertinya sangat menikmatinya. Setelah beberapa saat, Evil Moon membuka matanya dan menjawab Ding Hao, Meong. Anda boleh mempertanyakan yang lain, tetapi Anda tidak seharusnya menanyai saya, dan Anda tidak boleh ragu apakah saya sudah menyelesaikannya. Jika Anda menanyakan pertanyaan ini, Anda meragukan kemampuan saya. Saya merasa terhina. Hei, kamu harus mengeluarkan benda itu lagi sebagai kompensasi dan membuatku merasa lebih baik. Sambil berbicara, dia menutupi dadanya seolah-olah dia sangat kesakitan, tapi secara tidak sengaja dia menjilat lidah merah mudanya, yang membuatnya keluar. Jelas tidak puas dan ingin menjebak Ding Hao. Ding Hao terdiam. Ding Hao tentu saja mengabaikannya. Dia menoleh dan melihat ke langit di luar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan liontin giok hitam yang diberikan Sing Mo dan Pei Qiai sebelumnya, menggosok selokan di dalamnya, dan bergumam, sekarang semuanya sudah siap kecuali yang penting. Kemudian, dia dengan lembut mengepalkan tangan kanannya, dan dengan suara yang tajam, untaian kabut gelap menyebar dan menghilang di kehampaan. Saat tangan kanannya terbuka, liontin giok hitam itu telah menghilang. Pada saat yang sama, di daerah jauh yang tidak diketahui, terdapat lautan tanpa batas. Air di salah satu sudut lautan berbeda dengan air laut lainnya. Warnanya hitam, seperti air tinta. Laut dipenuhi bangkai makhluk laut. Selain asinnya laut, juga tercium bau darah yang menyengat di udara. Beberapa bangkai makhluk laut ini sebesar gunung, dan auranya sama megahnya dengan laut. Mereka sebenarnya adalah iblis yang menakutkan. Setan-setan ini adalah sosok menakutkan yang akan membuat laut bergetar dan menimbulkan gelombang besar ketika mereka melakukan gerakan kecil. Namun saat ini, mereka telah menjadi mayat sedingin es, tergeletak diam di laut dan perlahan membusuk. Di salah satu mayat iblis yang mirip pulau, sesosok tubuh gelap duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Meskipun sosok ini tidak megah, ia tak tergoyahkan seperti gunung. Betapapun kuatnya angin dan hujan, mereka tidak dapat mendekatinya. Tiba-tiba, ekspresi sosok gelap itu sedikit berubah, dan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Saat dia membuka matanya, sepertinya ada sinar cahaya kegelapan yang mengejutkan yang keluar, dan sepertinya mampu menghancurkan ruang. Sangat menakutkan. Ketika dia benar-benar membuka matanya, tanpa diduga, matanya ternyata sangat redup, seperti mata orang tua yang telah melihat segala sesuatu di dunia, dan itu menyebabkan orang lain memiliki ilusi bahwa dia tidak dapat menyembunyikan dirinya. Di saat yang sama, sepertinya seluruh kegelapan di dunia datang dari dalam matanya. Selama orang-orang meliriknya, mereka akan merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka Asura dan tidak dapat keluar darinya. Itu rusak. Sudah waktunya bagi saya untuk naik ke panggung. Hahaha, cahaya iblis muncul dari mata pria itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba berubah dari pria yang tenang menjadi iblis yang mengerikan. Kemudian, dia menunjukkan senyuman jahat dan tertawa keras. Tawanya seperti guntur dan berubah menjadi suara iblis yang bergema di seluruh dunia.
Permukaan laut yang semula tenang langsung bergejolak. Lingkaran riak menyebar, yang semakin membesar dan menjadi semakin mendesak. Setelah itu membentuk gelombang yang menyapu ke segala arah. Beberapa mayat yang berada jauh dengan cepat tersapu. Beberapa binatang iblis laut yang jaraknya puluhan juta meter dari laut justru dikejutkan oleh tawa ini hingga mata mereka memutih. Lalu keluar busa dari mulut mereka sebelum pingsan. Tawa itu terus memenuhi langit. Namun, sosok gelap itu telah menghilang tanpa ada yang menyadarinya, hanya menyisakan dunia yang kacau ini. Di kota emas yang, karena Ding Hao menghancurkan liontin giok itu dan tahu bahwa dia akan melaksanakan rencananya, meskipun Xing Mo dan Pei Qiai tidak menunjukkan apapun di wajah mereka, mereka masih sedikit khawatir. Mereka tidak tahu apakah Ding Hao bisa mengalahkan Lord Ding. Jika tidak, apakah rencananya akan membuat Lord Ding kesal dan melibatkan seluruh suku jahat yang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, Xing Mo dan Pei Qiai, yang berada di depan aula emas yang, merasa waktu berlalu begitu lambat. Kekhawatiran di hati mereka menjadi semakin berat, tapi mereka hanya bisa menunggu seperti ini. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa mempercayai Ding Hao dan percaya bahwa dia bisa berurusan dengan Lord Ding. Mereka membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Beberapa jam kemudian, ketika tidak ada suara, sambaran petir hitam tiba-tiba menyambar dari kejauhan hingga mencapai langit di atas aula emas yang. Di saat yang sama petir hitam menghilang, sosok yang membuat Xing Mo dan Pei Qiai ketakutan akhirnya muncul, suku pesona. Teman-teman, carilah dua orang di lukisan itu dengan segenap kekuatanmu. Xing Mo dengan santai memanggil bawahannya dan memintanya untuk mewariskan kedua lukisan itu. Ia pun mengutus orang untuk mencari yang ada di lukisan itu dengan kekuatan penuh. Ketika bawahannya pergi, Xing Mo mendengar Ding Hao berkata, masalah ini telah diselesaikan. Menurut perjanjian sebelumnya, inilah waktunya untuk membuka segel di dalam dirimu. Mendengar ini, Xing Mo dan Pei Qiai sangat gembira. Mereka segera berdiri tegak dan menerima kekuatan yang disuntikkan oleh Ding Hao untuk membuka segel di dalamnya. Setelah segelnya dilepas, Ding Hao tidak tinggal lama di suku yang jahat. Dia segera berangkat ke suku Sembilan Roh dan memberitahu Rong Zun dan Rong Fu tentang semuanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ding Hao, Rong Zun dan Rong Fu saling memandang dan ragu-ragu. Namun, mereka juga mengetahui keseriusan masalah ini. Meskipun mereka merasa sedikit tidak mau, demi situasi keseluruhan, mereka hanya bisa menyetujui aliansi tersebut. Setelah menyelesaikan masalah ini, Ding Hao menyerahkan potret Mu Tianyang dan Xuan Tianzong kepada Rong Fu dan Rong Zun. Dia meminta bantuan mereka untuk mencari. Rong Zun dan putranya setuju tanpa ragu-ragu. Mereka segera mengirim orang untuk mencari dua lukisan di wilayah roh. Mulai saat ini, atas permintaan Ding Hao, suku jahat Yang dan suku Sembilan Roh hidup damai untuk saat ini. Kedua suku tersebut mulai mencari Mu Tianyang dan Xuan Tianzong. Di saat yang sama, mereka mengirimkan pesan kepada sekutunya masing-masing untuk meminta dukungan. Adapun Ding Hao, dia kembali ke suku jahat Yang setelah melakukan semua ini. Alasan mengapa dia kembali adalah karena dia siap pergi ke wilayah suku pesona, suku ketiga, untuk menemukan gulungan lain yang relevan dan mencari informasi lebih lanjut. Suku yang jahat dan suku pesona rukun satu sama lain. Oleh karena itu, Ding Hao kembali ke wilayah Yang dan meminta Xing Mo untuk membantunya pergi ke wilayah suku pesona. Ketika Ding Hao kembali ke kota emas Yang dan bertemu Xing Mo, dia menyampaikan permintaannya. Xing Mo segera menyetujuinya dan siap membawa Ding Hao ke suku pesona secara langsung. Dalam perjalanan ke sana, Ding Hao mengetahui situasi umum suku pesona dari Xing Mo. Suku pesona adalah suku yang hidup dalam masyarakat matriarkal. Perempuan menempati posisi dominan dalam suku ini. Bagi perempuan suku pesona, laki-laki hanyalah alat reproduksi. Selain itu, mereka tidak punya kegunaan lain. Setelah memasuki dunia menawan, Ding Hao menemukan bahwa wilayahnya adalah hutan tak berujung sejauh mata memandang. Warnanya hijau di mana-mana, pepohonan sangat tinggi dan rimbun, dan pohon-pohon raksasa setinggi ratusan atau ribuan meter terlihat di mana-mana. Menurut rute tadi, wilayah kekuasaan suku pesona seharusnya berada di puncak planet kepala besar, dan pepohonan yang tinggi dan subur ini seharusnya menjadi rambut dari planet kepala besar. Di hutan yang luas, ular dan serangga berbisa merajalela. Binatang iblis yang kuat ada di mana-mana, dan ada rawa-rawa dalam yang tak terhitung jumlahnya.
Bahkan beberapa bunga dan tanaman yang tampak biasa pun bisa berubah menjadi makhluk mengerikan yang dapat melahap makhluk hidup di saat berikutnya. Di langit, ada banyak binatang iblis tipe burung yang berputar-putar di sana, bersiap untuk menyergap beberapa makhluk lemah dan memakan daging mereka. Ada banyak sekali tempat berbahaya di wilayah suku pesona. Itu seperti hutan purba yang nyata. Ada tempat-tempat berbahaya di mana-mana, yang secara tidak sengaja membuat orang merasa takut. Setelah memasuki hutan, karena kekuatan keduanya, beberapa binatang iblis, burung, serangga beracun, dan makhluk lainnya tidak berani mendekat. Adapun rawa-rawa atau bunga dan tumbuhan yang tidak memiliki kecerdasan, karena keduanya terbang di udara, mereka bisa langsung mengabaikannya. Di bawah bimbingan Xing Mo, Ding Hao segera tiba di kota kekaisaran tempat tinggal patriark suku pesona. Kota kekaisaran suku pesona dibangun di atas pohon dunia besar yang tampak seperti pilar yang menjulang tinggi. Itu adalah kota pohon yang besar. Karena Xing Mo, Ding Hao dapat dengan mudah melewati gerbang kota kekaisaran dan memasuki kota. Dalam perjalanan menuju istana kekaisaran, Ding Hao juga menemukan bahwa wanita di sini berada pada posisi dominan seperti yang dikatakan Xing Mo. Tak jauh dari situ, ada beberapa orang yang melewati kota kekaisaran dan menuju jalan lain. Totalnya ada 4 orang, dan orang yang berdiri paling depan adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian terbuka dan hanya menggunakan kain sederhana untuk menutupi area pribadinya. Di sisinya ada 3 laki-laki yang dengan hati-hati melayaninya. Mereka membungkuk dan mencakar, dan tidak berani sedikit pun kecerobohan terhadap wanita di depan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka mendengarkan setiap kata yang diucapkannya. Selain orang-orang tersebut, ada beberapa orang lain yang mengalami situasi yang sama dengan keempat orang tersebut. Mereka semua adalah laki-laki yang melayani perempuan atau mengikuti beberapa perempuan secara diam-diam. Tentu saja, Ding Hao juga memperhatikan bahwa kekuatan wanita yang lewat di sini jauh lebih kuat daripada pria. Jika tidak, perempuan-perempuan ini tidak akan mampu menduduki posisi dominan. Ding Hao tidak terlalu tersentuh dengan fenomena masyarakat matriarkal. Tidak peduli di dunia jalan surga atau dunia primordial, yang kuat dihormati. Karena wanita dari suku pesona adalah yang kuat, pria secara alami memiliki status rendah sebagai yang lemah. Tentu saja, sebagai laki-laki, Ding Hao akan merasa sedikit risih jika melihat fenomena di mana perempuan jauh lebih unggul dari laki-laki. Namun, ini adalah dunia suku pesona, jadi tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak akan ikut campur. Salam, Patriark Xing. Begitu Xing Mo membawa Ding Hao ke istana, 8 penjaga wanita cantik berbaju besi segera menyapa Xing Mo dengan hormat. Xing Mo mengangguk pada mereka. Dia tersenyum dan berkata, "Saya punya beberapa hal penting untuk didiskusikan dengan Bapak bangsa Anda." Pergi dan beritahu dia. Seorang wanita yang tampak seperti seorang pemimpin berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia telah menginstruksikan bahwa Anda adalah tamu terhormat suku kami, Patriark Xing. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, kamu bisa langsung masuk ke istana kekaisaran." "Terima kasih." "Sama-sama, Patriark Xing. Silakan masuk." Xing Mo dan Ding Hao saling memandang dan berjalan ke istana di bawah bimbingan wanita itu. Di sepanjang koridor, mereka melewati taman kekaisaran dan melewati istana yang tak terhitung jumlahnya. Ding Hao dan Xing Mo datang ke sebuah istana megah bernama Istana Awan Ungu. Seperti wilayah Yang, wilayah pesona tidak memiliki matahari yang menggantung di langit, namun ada cahaya yang sangat menyilaukan di langit, menerangi bumi. Pada saat ini, Istana Awan Ungu tampak lebih mempesona dan cemerlang di bawah cahaya kemasan. Tidak ada penjaga di depan aula utama. Faktanya, disinilah kepala suku-suku pesona tinggal, dan dia tidak membutuhkan penjaga apapun. "Patriark Xing, yang mulia ada di dalam. Aku hanya bisa membawamu ke sini. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, wanita yang menjaga gerbang kota langsung kembali. Dia tidak melihat ke arah Ding Hao sepenuhnya. Tampaknya di matanya, meskipun Ding Hao sangat tampan, dia hanyalah pria yang tampan, tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Ding Hao tentu saja tidak peduli dengan hal ini. Saat dia hendak masuk ke Istana Awan Ungu bersama Xing Mo, sebuah suara lembut terdengar dari kejauhan. "Karena kamu di sini, masuk saja, Patriark Xing." Ding Hao dan Xing Mo tidak mengatakan apapun. Mereka melangkah ke istana. Di depan aula utama, sekelompok orang berdiri rapi. Ada lusinan dari mereka,
semuanya adalah wanita berseragam resmi dari berbagai tingkatan dengan fitur wajah yang halus. Ketika para pejabat tinggi wanita ini melihat Xing Mo, mereka semua mengangguk dan menyapanya. Adapun Ding Hao di belakangnya, mereka secara alami mengira dia adalah seorang pengikut, jadi mereka tidak memperhatikannya. Yang paling menarik perhatian tentu saja adalah wanita yang duduk di posisi paling atas. Dia berusia sekitar 25 tahun dan memiliki wajah oval. Fitur wajahnya seindah porselen dan tanpa cacat. Dia mengenakan jubah perang berwarna merah cerah dengan sisik bening, menonjolkan sosok montoknya. Rambut hitam legamnya tergerai lurus hingga ke pinggang. Dia sangat cantik, membuat darah seseorang berdebar kencang dalam sekejap. Dia memiliki sosok yang anggun dan indah serta penampilan yang cantik. Dia benar-benar wanita seperti peri yang langka di dunia. Yang paling penting adalah wanita ini dikelilingi oleh cahaya lembut, dipenuhi ki yang kuat. Setelah dia berdiri, jubah yang tergantung di belakangnya bergerak saat tidak ada angin, yang membuatnya tampak lebih mulia dan lebih seperti dunia lain, seperti dewa perang wanita. Wanita ini adalah patriark suku pesona, Qin Menglan. Kamu harus pergi sekarang. Kita akan membahas urusan dalam negeri besok. Ketika Qin Menglan melihat Xing Mo dan Ding Hao masuk, dia segera melambai kepada pejabat tinggi wanita itu dan meminta mereka pergi. Setelah wanita cantik itu pergi, Qin Menglan berjalan ringan menuju Xing Mo dan Ding Hao dengan angin yang harum. Dia bertanya sambil tersenyum, "Sudah lama tidak bertemu, Patriark Xing. Apa yang membawamu ke suku pesona kami kali ini?" Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan pergelangan tangannya, dan angin harum bertiup. 3 kursi empuk tiba-tiba terbang entah dari mana dan mendarat di belakangnya. "Haha, Patriark Qin, karena Anda menanyakan hal ini kepada saya tidak akan bertele-tele. Sebenarnya, saya datang ke sini kali ini untuk berbicara dengan suku Anda tentang aliansi antara dua suku kita. Ini adalah Ding Hao, tamu terhormat yang diketahui suku jahat yang kita hari ini." Mereka bertiga duduk berhadapan. Setelah berbicara sebentar dengan Qin Menglan, Xing Mo menceritakan apa yang terjadi dan tujuan kunjungannya kali ini. Dia juga memperkenalkan Ding Hao padanya. Kerja sama, Ding Hao, Ding Tong, mendengar kata-kata Xing Hui, Qin Menglan mengedipkan mata indahnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun segera, ketika Xing Mo tampak terkejut, Qin Menglan menjawab, "Apa yang Anda usulkan itu menarik. Dalam hal ini, atas nama suku pesona, saya berjanji kepada suku jahat yang untuk membuat aliansi. Pada saat yang sama, saya akan mengirim beberapa utusan untuk mencari Mu Tianyang dan Xuan Tianzong di wilayah pesona. Kami akan berusaha menyelesaikannya sesegera mungkin. Patriark Qin, kamu setuju?" Xing Mo masih belum bisa tenang ketika dia melihat permaisuri suku pesona telah menyetujuinya begitu saja. Meskipun Qin Menglan terdengar sangat sopan, Xing Mo tahu betul bahwa suku pesona selalu menjadi suku yang sangat eksklusif. Jika Ding Hao datang sendirian, dia akan diusir oleh anggota suku pesona sebelum dia bisa melihat Qin Menglan. Bahkan Xing Mo dapat memasuki wilayah pesona dan suku pesona sangat sopan kepadanya karena dia pernah membantu suku ini, dan itulah mengapa dia dihormati oleh suku tersebut. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah patriark suku Evil Yang, tidak akan mudah baginya untuk masuk jauh ke dalam wilayah pesona. Sekarang dia melihat Qin Menglan menyetujuinya dengan mudah, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Kesepakatan. Pada saat ini, suku yang jahat dan suku pesona membentuk aliansi dalam percakapan singkat mereka. Setelah percakapan, Xing Mo kembali ke wilayah yang untuk mempersiapkan aliansi. Adapun Ding Hao dan Evil Moon, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka tetap tinggal di sini. Saat ini, di halaman Istana Kekaisaran. Kapan kamu akan mendapatkan gulungan itu dari permaisuri itu? Evil Moon, Raja Iblis, yang jarang berbicara sejak tiba di wilayah pesona, berbicara pada saat ini. Besok, kami telah membicarakan tentang aliansi dan Ding Tong hari ini. Tidak pantas menyebutkan gulungan itu sekarang, jawab Ding Hao. Oke, Evil Moon menjawab dengan santai dan kemudian bertanya dengan ragu. Menurut Xing Mo, orang-orang dari suku pesona sangat menentang orang luar. Tidak mudah untuk membentuk aliansi dengan mereka kali ini. Tapi mengapa Qin Menglan menyetujuinya begitu? Xing Mo menyebutkannya. Aku tidak tahu. Ding Hao menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tidak mengetahui alasannya. Evil Moon memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, dan tiba-tiba tersenyum penuh arti. Hihi, aku tahu kenapa.
Ding Hao bertanya tanpa sadar, mengapa? Evil Moon memasang postur master dan berkata sambil tersenyum, dengan pengalamanku, aku tahu bahwa dia pasti menyukaimu. Sebagai seorang gigolo, kamu memang luar biasa. Menurutku, Lilan dan Xie Jiyu akan segera memiliki adik perempuan. Jangan bicara omong kosong, tepat ketika Ding Hao merasa canggung, Evil Moon berkata dengan percaya diri, omong kosong. Saya punya bukti. Soalnya, di siang hari, sejak pertama kali kita bertemu, dia terus mengamatimu. Dia terus menatapmu seolah ingin memberitahumu sesuatu. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti berpikir 2 kali. Sikapnya sangat ambigu. Menurutmu apakah mungkin dia tidak tertarik padamu? Ding Hao terdiam dan tidak tahu bagaimana menjawab Evil Moon. Pada siang hari, dia merasa permaisuri suku pesona telah mengamatinya, dan matanya membuat Ding Hao merasa sedikit aneh. Namun, dia yakin permaisuri pasti tidak mengaguminya, apalagi mencintainya. Artinya, bukan seperti yang dikatakan Evil Moon bahwa dia menyukainya. Namun, Ding Hao tidak tahu mengapa dia menyetujui aliansi tersebut. Berhentilah memikirkannya. Aku sudah bilang bahwa dia pasti menyukaimu, jadi dia setuju untuk membentuk aliansi dengan Xing Mo. Meskipun aku tidak bisa merasakan seleramu sebagai manusia, menurut pengalamanku di masa lalu, dia seharusnya menjadi yang paling top, wanita terkemuka dan cantik di antara kalian manusia. Terlebih lagi, cek-cek, dia adalah ratu berstatus tinggi, dan aku yakin dia akan memuaskan hasrat jahatmu. Evil Moon mengedipkan mata dan tertawa. Ding Hao merasa lebih malu. Sial, apa kamu bodoh? Kapan dia memberitahumu bahwa dia tertarik padaku? Jangan bicara omong kosong. Dan kapan saya mempunyai keinginan jahat? Saya orang yang baik. Jangan memfitnah reputasiku, atau konsekuensinya akan sangat serius. Saat Evil Moon hendak mengatakan sesuatu, ada ketukan di pintu, dan kemudian suara wanita datang dari luar pintu. Yang mulia mengundang Anda ke kamarnya. Ding Hao dan Evil Moon tertegun dan melihat ke pintu. Di luar pintu, samar-samar mereka bisa melihat sesosok tubuh halus berdiri di sana. Di bawah tatapan ambigu Evil Moon, Ding Hao tidak bisa menahan batuk pelan dan menjawab, mengerti. Mohon tunggu. Baiklah, suara wanita itu terdengar lagi. Hahaha, lihat, apa yang kubilang. Apa yang aku bilang, apakah saya benar? Dia mengundangmu kemari di tengah malam. Saat kamu sendirian di kamar, kamu, semakin banyak Evil Moon berkata, semakin bersemangat jadinya, dan ekspresinya menjadi semakin cabul. Diam, apa yang kamu bicarakan? Tetap di sini dan jangan keluar. Ding Hao mengetuk kepala Evil Moon dan memutar matanya ke sana. Lalu, dia membuka pintu dan keluar. Dia masih bisa mendengar Evil Moon menjadi marah. Ah, itu menyakitkan. Manusia hewan peliharaan, beraninya kamu mengetuk kepalaku. Ketika kita kembali ke dunia jalan surga, saya pasti akan mengeluh kepada Lilan dan yang lainnya bahwa Anda menggoda wanita lain dan Anda memiliki banyak kekasih. Mari kita lihat apakah Anda akan dihukum berat ketika Anda kembali. Ding Hao terhuyung dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Orang ini merasa bebas untuk mengatakan apapun. Untungnya, Evil Moon mengirim pesan suara kepadaku. Kalau tidak, akan memalukan jika pelayan di depanku mendengarnya. Setelah itu, Ding Hao mengikuti pelayan itu dan menjadi bingung lagi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa permaisuri ingin menemuinya saat ini. Yang mulia telah tiba. Setelah beberapa saat, dalam suasana hati yang aneh, Ding Hao mengikuti pelayan itu ke kamar Qin Menglan dan masuk. Di dalam kamar, lantainya terbuat dari batu giok putih, dengan manik-manik emas di dalamnya. Balok dan atapnya terbuat dari kayu halus. Fondasi tiangnya terbuat dari emas. Lampunya terbuat dari batu giok kristal air. Tirainya terbuat dari mutiara. Mutiara malam yang besar tergantung di atas atap. Itu bersinar seperti bulan yang cerah, membuat seluruh ruangan menjadi lebih terang. Pada saat ini, banyak makanan lezat ditempatkan di atas meja bundar berukuran beberapa kaki dan disulam dengan burung phoenix emas. Aroma lezat dari makanan lezat ini, serta kendi anggur perak, membuat nafsu makan seseorang meningkat. Permaisuri suku pesona yang sangat cantik, Qin Menglan, sedang duduk di sana dengan punggung menghadap Ding Hao dan pelayannya. Yang mulia, saya telah membawa Tuan Ding ke sini. Gadis pelayan itu menundukkan kepalanya dan melapor ke Qin Menglan. Kamu boleh pergi. Qin Menglan berbalik dan melemparkan tangannya yang putih giok.
Dia tidak berjalan sampai pelayan itu pergi dan menutup pintu di belakangnya. Ding Hao bertanya, Patriark Qin, apakah ada hal mendesak yang perlu saya lakukan? Duduklah dulu, kata Qin Menglan sambil tersenyum manis. Yah, kurasa aku hanya bisa mengikuti perintahmu. Ding Hao ragu-ragu sejenak dan kemudian mengangguk. Dia berjalan ke meja bersama Qin Menglan dan duduk di seberangnya. Setelah minum beberapa kali dengan Qin Menglan, Ding Hao mendengarnya. Berkata, Saudara Ding Hao, ngomong-ngomong, kamu tidak keberatan aku memanggilmu seperti itu, bukan? Melihat Ding Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Qin Menglan melanjutkan, saya pikir Anda dan Patriark Xing pasti sangat aneh tentang mengapa saya menyetujui aliansi sebelumnya. Ding Hao tahu apa yang dia maksud dan mengangguk. Qin Menglan menghela nafas. Dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dia berkata terus terang, faktanya, jika itu terjadi di masa lalu, kita tidak bisa bersekutu dengan mereka meskipun Patriark Xing telah membantu suku pesona kita. Tapi sekarang, Qin Menglan sepertinya kesal tentang sesuatu. Dia meminum beberapa gelas wine berturut-turut hingga wajahnya sedikit merah. Dia terlihat sangat cantik. Kemudian, dia berkata lagi, meskipun pemimpin suku pesona kami semuanya perempuan, saya yakin kami tidak kalah dengan kalian laki-laki dalam hal seni bela diri dan urusan negara. Oleh karena itu, meskipun selalu ada beberapa masalah eksternal di wilayah pesona, tidak ada perselisihan internal. Kami telah menjalani kehidupan yang sangat damai, sampai suatu hari. Ding Hao diam-diam mendengarkan kata-kata Qin Menglan dan tidak menyelanya. Selama proses tersebut, mendengarkan apa yang dikatakan Qin Menglan, Ding Hao tidak bisa menahan cemberut. Di saat yang sama, melalui perkataan permaisuri suku pesona, Ding Hao akhirnya mengerti mengapa dia menyetujui aliansi yang diusulkan oleh Xing Mo. Ternyata genangan mata air tiba-tiba muncul di hutan luas di kawasan pesona, dan mata air ini adalah awal dari masalah internal di wilayah pesona. Itu juga merupakan alasan penting mengapa permaisuri menyetujui usulan aliansi Xing Mo. Menurut Qin Menglan, mata air di kolam ini gelap, dan air yang meluap darinya akan mencemari hutan sedikit demi sedikit. Terlebih lagi, jika suatu makhluk bersentuhan dengan mata air yang gelap, ia akan kehilangan kecerdasannya dan berubah menjadi makhluk yang gelap. Itu akan menjadi sangat haus darah dan kejam, tanpa perasaan apapun. Pada awalnya, Qin Menglan dan anggota tingkat tinggi suku pesona lainnya tidak terlalu mementingkan mata air tersebut. Mereka baru saja mengirimkan beberapa orang untuk menangani air, tetapi orang yang mereka kirim tidak pernah kembali, dan tidak ada kabar dari mereka. Meski begitu, para petinggi suku pesona masih kurang memperhatikan mata air tersebut. Mereka hanya mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki dan meminta mereka menemukan cara untuk memecahkan masalah tersebut. Namun, sama seperti sebelumnya, orang-orang ini tidak kembali setelah mereka pergi. Lambat laun, seiring semakin banyaknya orang yang menghilang, para petinggi menyadari betapa seriusnya masalah ini dan mulai menanganinya dengan hati-hati. Namun, saat ini sudah terlambat untuk menyelesaikan masalah ini, karena pada saat itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa masalah ini telah menjadi sangat rumit. Bahkan bisa mengancam fondasi seluruh suku pesona. Ternyata jumlah anggota suku yang terkontaminasi oleh mata air gelap itu sangat banyak sehingga samar-samar bisa mengancam seluruh suku pesona. Kekuatan gelap ini semakin kuat setiap menit dan detik, sementara suku pesona terus melemah. Hingga saat ini, kekuatan makhluk yang terkontaminasi telah meluas dan benar-benar dapat mengancam seluruh suku pesona. Para pejabat tinggi suku pesona sedang memikirkan masalah ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk menghancurkan mata air gelap dan menyelesaikan masalah ini. Namun, apapun metode yang mereka pikirkan, mereka tidak akan mampu merawat makhluk yang terkontaminasi tersebut. Bahkan jika mereka ingin mengatasi sumber masalahnya dan menyingkirkan mata air gelap, itu tetap mustahil. Alasannya adalah mereka tidak bisa mendekati area itu. Situasi menjadi semakin serius, dan permaisuri menjadi semakin cemas. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga suatu hari, Qin Menglan mengetahui dari beberapa mata-mata apa yang terjadi di suku yang jahat sehingga dia samar-samar merasakan secercah harapan. Ding Hao tahu apa yang telah dipelajari Qin Menglan. Itu pasti apa yang terjadi antara dia dan Ding Tong, serta masalah tentang teratai hitam. Karena alasan inilah dia dan para petinggi suku pesona menyadari bahwa Ding Hao mungkin punya cara untuk menyelesaikan masalah mereka, jadi mereka mendiskusikan bagaimana cara meminta bantuan Ding Hao. Entah itu kebetulan atau takdir, saat mereka memikirkannya,
Xing Mo telah membawa Ding Hao mengunjungi suku pesona dan mengajukan aliansi. Saudara Ding Hao, Anda harus membantu suku pesona kami. Selama Anda bisa menyelesaikan masalah ini, suku kami akan membalas Anda hadiah apapun yang Anda inginkan. Mata Qin Menglan agak merah. Pada saat ini, dia begitu menyedihkan di mata Ding Hao sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin memeluknya dan menghiburnya. Dapat dilihat betapa kesusahannya permaisuri selama periode ini kota gelap. Mata air memiliki kekuatan gelap. Itu bisa mencemari manusia dan mengubahnya menjadi makhluk gelap. Sepertinya masalah ini, sekali lagi, ada hubungannya dengan dia. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Menglan, Ding Hao juga menyadari bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Ding Tong, dan kemungkinan besar itu adalah bagian dari rencananya. Kalau begitu, dia tidak bisa menghindarinya. Apalagi dia masih membutuhkan bantuan suku pesona untuk menyelesaikan usahanya. Memikirkan hal ini, Ding Hao kebetulan mendengar Qin Menglan memintanya untuk membantunya. Dia menyetujui permintaan apapun yang dia buat selama dia bisa menyelesaikan masalah ini. Karena kamu sudah mengatakannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi mata air gelap. Patriark Qin, Ding Hao mengangguk dan menyetujui permintaan Qin Menglan tanpa ragu-ragu. Terima kasih. Ketika Qin Menglan mendengar ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan tersenyum. Dia hanya tersenyum seperti gadis kecil yang mendapatkan permen. Ding Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Patriark Qin. Ini hanya kesepakatan yang adil antara kamu dan aku." Qin Menglan segera menyetujui permintaannya untuk membaca catatan kuno suku pesona dari perpustakaan. Qin Menglan menyetujui permintaan Ding Hao tanpa ragu-ragu. Itu bukan masalah baginya dan seluruh suku pesona. Ding Hao mengobrol dengan Qin Menglan lagi dan belajar lebih banyak tentang mata air gelap. Setelah mereka memutuskan bahwa mereka akan pergi ke mata air gelap dalam 2 hari, dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan kembali ke kamarnya. Setelah Ding Hao kembali ke kamarnya, Evil Moon, yang sedang berbaring miring dengan mata tertutup dan mendengkur, tiba-tiba terbangun. Ia memandang Ding Hao dengan sedikit ketidakpuasan dan berkata dengan sedikit kebencian, "Manusia hewan peliharaan, kamu baru saja membenturkan kepalaku begitu keras, yang membuatku sakit kepala begitu lama. Bagaimana kita bisa membalas dendam? Jika Anda tidak memberikan kompensasi kepada saya akan mengabaikan Anda dan meninggalkan Anda sendirian. Pikirkanlah, jika saya tidak berbicara dengan Anda lagi, perjalanan Anda akan sangat membosankan. Oleh karena itu, jika kamu pintar, kamu tahu apa yang harus dilakukan." Saat Evil Moon berbicara, dia berdiri, merentangkan kaki depannya ke Ding Hao, dan mengangkat kepalanya pada saat yang bersamaan. "Ayolah, bukankah kamu baru saja tidur nyenyak? Mengapa Anda sakit kepala? Juga, ancamanmu tidak ada gunanya bagiku." Ding Hao melirik Evil Moon dan tidak takut akan ancamannya sama sekali. "Apa, kamu tidak khawatir aku tidak mau berbicara denganmu? Ya Tuhan, kamu bodoh sekali, Meong. Aku kucing yang cantik. Bisakah kamu menangani aku jika tidak berbicara kepadamu?" Melihat ancaman itu gagal, Evil Moon mengertakkan giginya dengan kebencian, tapi segera dia memikirkan sesuatu dan tertawa. "Ding Hao, apakah kamu yakin tidak akan memberiku kompensasi? Anda harus tahu bahwa saya memiliki sesuatu pada Anda. Mungkin aku akan membeberkannya, itu tidak baik untukmu, kan? Jika menurutmu itu yang kamu miliki tentangku, katakan saja pada Xiaolan. Saya tidak peduli, karena saya tidak ada hubungannya dengan patriark itu," kata Ding Hao serius. Evil Moon mengerutkan bibirnya dan tidak mempercayainya sama sekali. Ia berkata perlahan, "Ayolah, tidak ada yang akan percaya bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika itu benar, aku akan memanggilmu paman. Apa kamu yakin?" Ding Hao mengangkat alisnya dan tersenyum. Evil Moon mendengus dan mengangguk dengan tegas. Tentu saja, maksudku apa yang aku katakan. Baiklah kalau begitu. Dengar, Ding Hao tersenyum dan kemudian perlahan berkata, "Saat aku baru saja pergi, Qin Menglan memberitahuku bahwa dia menatapku seperti itu di siang hari karena suatu alasan." Setelah itu, Ding Hao memberitahu Evil Moon apa yang baru saja dia dengar. Evil Moon tercengang saat mendengar keseluruhan cerita. Ia menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. "Baiklah, kamu bisa memanggilku paman sekarang." Ding Hao memandang Evil Moon sambil tersenyum, menunggunya memanggilnya paman. Namun yang mengejutkannya, Evil Moon langsung membungkuk dan berpura-pura tertidur setelah berteriak, "Sialan." Dan detik berikutnya,
Terdengar dengkuran, seolah-olah sedang tidur nyenyak. Sial, beraninya kamu langsung berpura-pura tertidur. Bangun dan panggil aku paman. Bulan jahat, kucing gemuk, bangunlah. Segera, 2 hari telah berlalu. Setelah mendapat pesan dari Qin Menglan, Ding Hao dan Evil Moon keluar dari kamar dan datang ke Istana Awan Ungu. Setelah datang ke sini, Ding Hao melihat puluhan ribu sosok kurus berdiri di sana dengan rapi seolah sedang menunggu seseorang. Sosok-sosok ini semuanya adalah wanita cantik dengan jubah perang putih, dan tingkat kultivasi mereka tidak di bawah alam abadi sejati. Beberapa dari mereka bahkan berada di puncak alam abadi sejati, dan bahkan ada beberapa ahli di depan yang berada di alam abadi. Jelas sekali, Qin Menglan telah mengumpulkan banyak ahli dari sukunya untuk menyelesaikan masalah mata air gelap kali ini. Ketika puluhan ribu wanita ini melihat Ding Hao datang, ada sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Mereka memandangnya dengan hati-hati, seolah-olah mereka sangat tertarik padanya dan ingin melihat ke dalam dirinya. Jelas, dalam 2 hari terakhir, Qin Menglan sedikit banyak memberitahu mereka tentang Ding Hao. Adapun Evil Moon yang selama ini sangat populer di kalangan wanita, saat ini langsung diabaikan. Hal ini membuat Evil Moon tercengang dan marah pada saat bersamaan. Setelah berteriak bahwa wanita-wanita ini tidak normal, dia langsung berbaring di bahu Ding Hao dengan tidak senang. Qin Menglan, masih mengenakan jubah perang berwarna merah cerah, segera muncul di depan semua orang. Di bawah tatapan penuh hormat dan hormat dari para pejuang wanita di bawah, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, "Ayo pergi." Kemudian, dia memimpin dalam penerbangan, diikuti oleh Ding Hao, Evil Moon, dan prajurit wanita yang kuat itu. Sekelompok orang berangkat dengan cara yang perkasa. Di langit, busur cahaya melintas dengan kecepatan yang sangat cepat seperti meteorit yang mempesona. Di hutan, burung dan binatang terbang kaget, bergegas ke segala arah seperti air pasang. Setelah melintasi bermil-mil, Ding Hao, Qin Menglan, dan yang lainnya akhirnya tiba di tepi area yang terkontaminasi. Saudara Ding Hao, lihat ke sana. Disitulah tempat mata air gelap. Semua orang berdiri dalam kehampaan. Qin Menglan menunjuk ke depan, dengan sedikit ketakutan di matanya. Jadi begitu, Ding Hao melihat ke depan dan menemukan bahwa hutan tersebut terkontaminasi oleh kekuatan gelap dan telah berubah menjadi hutan batu hitam. Ibarat benda mati, hutan diselimuti aura kematian gelap di mana-mana. Energi hitam menyelimuti udara, melepaskan aura yang membuat seseorang ketakutan dan gemetar ketakutan. Beberapa puluh ribu orang berdiri di sana, tidak bergerak. Tunggu, Ding Hao menunjuk dengan jarinya, dan sebagian besar cahaya melonjak. Kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba pecah dan berubah menjadi tirai tipis besar, menutupi puluhan ribu sosok di langit. Selanjutnya, tirai tipis dibentangkan untuk menutupi semua orang. Banyak pejuang wanita merasakan kekuatan pada saat itu. Mereka gemetar, dan mata mereka penuh ketakutan. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat pria tampan itu jika dia berusaha sekuat tenaga, mereka akhirnya mengerti betapa mengerikannya Ding Hao. Setidaknya mereka tidak bisa menahan serangannya. Di saat yang sama, mereka juga merasa lega. Dengan orang sekuat itu, mungkin operasi ini tidak akan berakhir buruk seperti sebelumnya. Qin Menglan dan Ding Hao saling memandang. Setelah melihatnya mengangguk, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Maju." Tim kembali bergerak maju dan secara bertahap mendekati area yang terkontaminasi. Akhirnya, di bawah ekspresi terkejut dan gembira dari para prajurit wanita yang jantungnya berdebar kencang, mereka memasuki area yang terkontaminasi tanpa menunjukkan tanda-tanda terkontaminasi. Baru saja, ketika kekuatan gelap merasakan ada sesuatu yang masuk, mereka segera menyerbu seperti binatang buas. Namun, ketika mereka bersentuhan dengan tirai tipis di sekitar mereka, mereka merasa seolah-olah terhalang oleh dinding tanpa cacat dan tidak dapat melewatinya sama sekali. Pada saat itu, kekuatan gelap yang belum pernah gagal sebelumnya akhirnya menemukan kekuatan yang mampu menahannya. Tentu saja, dia bisa menolaknya. Sepertinya aku benar-benar tidak salah menilai dia, melihat Ding Hao di sebelahnya. Qin Menglan, permaisuri suku pesona, diam-diam merasa senang. Kemudian, dia mengingatkan para prajurit wanita di belakangnya. Terus bergerak, hati-hati dengan lingkungan sekitar. Makhluk yang terkontaminasi itu bisa datang ke sini kapan saja. Suaranya tidak nyaring, tapi sampai ke telinga semua orang. Ya Yang Mulia, kelompok itu terus bergerak maju, perlahan-lahan maju lebih jauh ke dalam hutan.
Angin kencang bertiup di telinga mereka, seperti lolongan hantu. Itu membuat semua orang gugup sekali lagi. Semua orang berjalan di jalan gelap gulita yang dikelilingi bebatuan hitam pekat dan kayu layu. Bahkan sungai yang mengalir pun berwarna hitam, membuat semua orang merasa seolah-olah memasuki dunia kegelapan. Namun, prajurit wanita yang datang ke sini semuanya satu dari sejuta. Mereka adalah yang terbaik dengan budidaya yang sangat kuat, jadi bagaimana mereka bisa takut dengan pemandangan ini? Tiba-tiba, ekspresi Ding Hao, yang berjalan di depan, berubah. Kemudian, Qin Menglan mengerutkan kening dan mengingatkan para prajurit. Hati-hati semuanya, sesuatu sedang mendekati kita dengan cepat. Segera setelah dia selesai berbicara, semua prajurit wanita mengeluarkan pedang, dan berbagai senjata suci lainnya pada saat yang bersamaan. Senjata ilahi terdengar serempak, seolah-olah suara itu hanya dibuat oleh satu orang. Semua orang meningkatkan ki mereka yang melonjak dan menyuntikkannya ke senjata ilahi di tangan mereka. Pada saat itu, mereka semua bersiap menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Saat ini, ada suara gemerisik di depan mereka. Tak lama, kemudian, ratusan sosok gelap muncul di hadapan orang banyak. Orang-orang ini seharusnya adalah makhluk gelap yang mereka sebutkan. Yah, mereka memang terinfeksi oleh kekuatan gelap dan terlihat seperti ini. Ding Hao memandang makhluk gelap yang mendekat sambil berpikir. Orang-orang yang telah terinfeksi dan berubah menjadi makhluk gelap mengeluarkan udara hitam. Mereka memiliki wajah yang menyeramkan, pupil mata yang tidak bernyawa, dan mata berwarna merah darah. Saat ini, mereka hanyalah monster tanpa kecerdasan atau vitalitas apapun. Mereka meraung marah ketika mereka bergegas menuju kerumunan. Ekspresi semua orang menjadi tegang sekali lagi. Ekspresi beberapa orang berubah. Jelas sekali, beberapa dari makhluk gelap ini adalah orang-orang yang mereka kenal. Tim 1, bersiaplah untuk bertempur. Begitu Qin Menglan selesai berbicara, ratusan orang yang berdiri di depannya berbalik dan bergegas ke depan. Gelombang ki meledak, cahaya yang menyilaukan bersinar, dan siulan senjata dewa terus berdering. Mengenakan biaya, kekuatan Ding Hao dapat mencegah mereka terkontaminasi oleh kekuatan gelap, jadi mereka bergegas maju untuk membunuh makhluk gelap itu tanpa rasa khawatir. Ratusan anggota suku pesona menyerang makhluk yang awalnya berasal dari suku yang sama dengan mereka, namun telah berubah menjadi makhluk gelap. Pertempuran pertama telah dimulai. Di area yang terkontaminasi, sosok-sosok muncul. Suara senjata suci yang bertabrakan dengan benda keras terdengar terus-menerus. Api berkobar ke segala arah, dan teriakan perang bergema tanpa henti. Gelombang ki dan kekuatan gelap yang mengerikan terus melonjak seperti air pasang. Untuk memahami makhluk gelap ini, Ding Hao tidak berhenti dan berjalan mendekat. Begitu dia berjalan menuju area pertarungan, sesosok tubuh gelap menginjak tanah dengan kedua tangan dan kakinya, meninggalkan bayangan hitam seperti meteor. Pada saat yang sama, tangannya dikelilingi oleh ki hitam, dalam bentuk cakar, mencengkeram Ding Hao dengan kuat seperti cakar iblis. Suara udara yang terkoyak bisa terdengar. Bahkan kekosongannya pun terkoyak, meninggalkan beberapa bekas luka. Ding Hao tetap tenang dan mengambil sedikit langkah ke depan. Kemudian, dia sedikit condong ke satu sisi dan menghindari serangan makhluk gelap itu. Bayangan hitam melesat di udara, dan serangannya meleset. Makhluk gelap itu mendarat di tanah dengan keras, menciptakan jurang yang dalam di tanah hitam. Ding Hao berbalik. Baru pada saat inilah dia melihat wajah makhluk gelap ini dengan jelas. Makhluk gelap ini memiliki kulit putih, hidung kecil, dan bibir ceri. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita cantik ketika dia masih manusia. Sayangnya, setelah ia menjadi makhluk gelap, penampilannya menjadi sangat menyeramkan. Mata makhluk gelap ini berwarna merah padam. Ada cahaya merah terang saat makhluk gelap itu menunjukkan tampilan yang sangat haus darah. Kemudian, ia mengaum seperti binatang buas. Ia bergerak lagi dan bergegas ke Ding Hao. Di tengah perjalanan, udara hitam di sekitarnya meledak seperti gelombang dan berkumpul di tangan kanannya. Kemudian, ia meraih kehampaan, dan kekuatan gelap menerobos kehampaan. Di depan Ding Hao, cahaya gelap tiba-tiba muncul dan bergegas ke arahnya. Cahaya gelap ini melonjak seperti kilat berwarna hitam, dan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan tak berbentuk. Ruang angkasa dilenyapkan, dan segala sesuatu di langit dan bumi seolah-olah akan dilenyapkan oleh cahaya gelap ini. Sangat menakutkan. Ding Hao sedikit terkejut. Dia dapat melihat bahwa wanita ini, yang telah terkontaminasi sebagai makhluk gelap,
pasti berada di bawah alam abadi sejati dengan 3 lubang ketika dia masih hidup. Tetapi pada saat ini, setelah disuntik dengan kekuatan gelap, kekuatan yang dia keluarkan telah mencapai alam abadi sejati dengan 6 lubang. Dalam sekejap, cahaya gelap telah mencapai Ding Hao dan hendak menelannya. Ding Hao tampak tenang. Dia menunjuk ke dalam kehampaan, dan cahaya putih keluar dan bertabrakan dengan cahaya gelap. Setelah semburan cahaya hitam putih melonjak dan mengeluarkan suara berderak, cahaya putih menerobos cahaya gelap dan bergegas menuju wanita yang telah menjadi makhluk gelap. Cahaya putih melintas, menyelimuti wanita itu. Pada saat cahaya putih menghilang, tidak ada lagi tanda-tanda keberadaan makhluk gelap itu. Seolah-olah itu sudah hilang. Meskipun makhluk gelap ini memiliki kekuatan alam abadi sejati dengan 6 lubang, ia tidak cukup kuat untuk menghadapi master seperti Ding Hao. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi itu dihancurkan. Setelah berhadapan dengan makhluk gelap ini, Ding Hao mengambil inisiatif menyerang. Dia terus bertarung melawan makhluk gelap, menganalisis kekuatan tempur mereka, serta mengeksplorasi kekuatan gelap mereka, melihat apakah dia bisa menyelesaikan masalah ini. Namun sayangnya, kekuatan gelap telah lama merasuki tubuh mereka. Artinya, meskipun kekuatan gelap dihilangkan, mereka tidak akan dapat pulih, dan pada saat yang sama, mereka akan mati. Ding Hao tidak punya pilihan selain membunuh makhluk gelap ini dengan satu pukulan. Di saat yang sama, tim pertama Master Suku Pesona juga bertarung sengit melawan makhluk gelap ini. Itu sangat intens. Kekuatan tim pertama Suku Pesona jelas lebih kuat dari makhluk gelap ini. Terlebih lagi, dengan perlindungan perisai yang dibentuk oleh kekuatan Ding Hao, mereka sama sekali tidak takut dengan invasi kekuatan gelap. Oleh karena itu, di awal pertempuran, mereka memainkan peran utama dan berada di atas angin. Dari waktu ke waktu, tangisan menyedihkan makhluk gelap terdengar, dan kemudian berubah menjadi kabut berdarah, menghilang ke langit dan bumi. Di bawah kendali kekuatan gelap, makhluk gelap ini tidak merasakan sakit apapun. Selama mereka masih hidup, mereka akan terus bertarung sekuat tenaga. Mereka seperti mesin pertarungan bawaan. Oleh karena itu, selain membuat mereka menghilang sepenuhnya, penduduk suku Pesona tidak dapat menemukan cara lain yang baik untuk menangani mereka untuk saat ini. Dengan bantuan Ding Hao, pertempuran segera berakhir. Ratusan makhluk gelap yang baru saja menyerbu semuanya berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang. Adapun anggota tim pertama suku Pesona, tidak ada yang mati karena Ding Hao membantu mereka dan kekuatan mereka lebih tinggi daripada makhluk gelap ini. Hanya saja beberapa di antaranya mengalami luka ringan. Ding Hao dan tim prajurit pertama kembali ke kekuatan utama. Qin Menglan berkata, "Saudara Ding Hao, saya yakin Anda pasti telah memperoleh pemahaman tentang makhluk gelap ini dari pertempuran ini." Ding Hao mengangguk dan berkata, "Makhluk gelap ini tidak sederhana. Kekuatan yang mereka keluarkan jauh lebih kuat daripada kekuatan yang mereka miliki saat mereka masih manusia. Yang paling penting adalah saya pun tidak bisa menghadapi kekuatan gelap yang telah menyerang mereka. Untuk saat ini, kita hanya bisa membunuh mereka." Qin Menglan tidak terkejut. Dia mengangguk dan berkata, "Mereka awalnya adalah pahlawan suku kita, tapi sekarang mereka telah terkontaminasi oleh kekuatan gelap. Jika mereka tahu akan jadi apa mereka tidak ingin tetap hidup. Saya yakin mereka berharap kita bisa membunuh mereka dengan cepat. Saudara Ding Hao, kamu tidak perlu menyesali perbuatan kami." Setelah itu, dia mengatur ulang pasukannya. Mereka terus berangkat. Dalam perjalanan selanjutnya, mereka sesekali bertemu dengan makhluk gelap, serangan mendadak, atau serangan langsung. Namun, karena Ding Hao dan Qin Menglan, bahkan jika makhluk gelap itu melancarkan serangan mendadak, itu tidak akan banyak berpengaruh. Mereka akan terekspos bahkan sebelum mereka muncul, jadi kelompok tersebut tidak terpengaruh. Saat kerumunan semakin dalam, semakin banyak makhluk gelap muncul, semakin terkonsentrasi. Setelah lebih dari selusin pertempuran kecil, Ding Hao memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik makhluk gelap ini. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut dengan mereka. Bahkan Qin Menglan dan orang-orang dari suku Pesona tidak terkecuali karena kekuatan makhluk gelap ini jauh lebih kuat dari yang mereka ketahui sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa makhluk gelap ini hampir sama kuatnya dengan suku besar dan bukan sekadar ancaman samar-samar bagi suku Pesona. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan suku besar, dan makhluk gelap ini secara alami tidak kekurangan ahli alam abadi yang telah jatuh. Tentu saja, makhluk gelap ini hanya berperingkat rendah atau baru saja mencapai alam abadi.
Melihat ini, kerumunan bergerak lebih cepat, termasuk Ding Hao. Mereka semua ingin merebut kota gelap itu secepat mungkin, menemukan mata air gelap, dan menghancurkannya. Kota gelap adalah tempat lahirnya mata air gelap, kota yang dibangun oleh makhluk-makhluk gelap itu. Jika seseorang ingin menghancurkan kota gelap, secara alami ia harus memasukinya, merebutnya, dan kemudian menghancurkannya. Untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, Ding Hao mengalahkan para ahli kekuatan gelap satu demi satu setiap saat secara langsung. Kelompok itu semakin dalam. Setelah melalui banyak pertempuran, mereka akhirnya sampai di kota yang gelap. Setelah bertarung lagi dengan makhluk gelap yang tinggal di gerbang kota gelap, dan setelah menerobos gerbang, Ding Hao dan yang lainnya akhirnya melihat warna sebenarnya dari kota gelap itu. Pertempuran sebenarnya di kota gelap baru saja dimulai, semua orang menjadi gugup saat melihat pemandangan di depan mereka. Namun, ekspresi mereka tanpa sadar menjadi lebih bertekad ketika mereka memikirkan bagaimana suku tersebut akan kembali ke keadaan normal setelah tempat ini ditangani. Ada banyak sekali bangunan dalam jarak beberapa ratus kilometer dari kota yang gelap, dan tembok kota tingginya lebih dari 1000 meter. Karena kekuatan gelap, tembok kota berubah menjadi hitam seperti tinta. Samar-samar, seseorang bisa melihat kekuatan gelap berputar-putar di dalam. Udara hitam di langit, ditambah dengan lolongan melengking sesekali, memberikan ilusi kepada orang lain bahwa mereka telah datang ke neraka. Ayo masuk, Qin Menglan menarik napas dalam-dalam. Setelah bertukar pandang dengan Ding Hao, dia melambaikan tangan rampingnya dan memimpin pasukan ke depan. Sekelompok orang melangkah ke gerbang kota yang sudah menjadi hitam pekat seperti tinta, dan mereka akhirnya memasuki kota. Begitu mereka masuk, mereka menemukan ada bangunan hitam, sungai hitam, dan kayu hitam di mana-mana, tapi yang paling menarik perhatian mereka bukanlah hal-hal ini, tapi banyak makhluk gelap yang berkeliaran di jalanan. Mereka diganggu oleh kerumunan dan berbalik. Begitu banyak makhluk gelap, mata penonton menyipit, bahkan ada yang berteriak ketakutan. Di depan mereka, ada sosok hitam di mana-mana. Mereka begitu padat sehingga mustahil untuk melihat ujungnya. Evil Moon melotot dan memarahi, astaga. Ini seperti sarang semut. Hal-hal ini ada di mana-mana. Makhluk gelap di depan kita ini jauh lebih banyak daripada yang baru saja kita bunuh. Berapa lama bagi kita untuk masuk dan melihat mata air yang gelap itu? Ding Hao terdiam. Memang banyak makhluk gelap di sini, dan tempat itu ramai. Namun, itu sesuai ekspektasinya. Bagaimanapun juga, tidak peduli apapun yang terjadi, tempat ini adalah sumber makhluk gelap. Raer, ketika makhluk gelap itu melihat Ding Hao dan yang lainnya, mereka segera mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Raungannya seperti gelombang pasang, satu demi satu. Kekosongan itu melonjak, membuat gendang telinga orang bergetar. Pupil makhluk gelap itu penuh dengan rasa haus darah yang mencolok. Mereka hanya akan memakan manusia hidup-hidup. Makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan kekuatan gelap. Dikelilingi oleh udara hitam, mereka bergegas menuju Ding Hao dan yang lainnya. Karena ada terlalu banyak makhluk gelap, pada saat ini, mereka tampak seperti gelombang hitam, bergegas menuju Ding Hao dan yang lainnya dengan cara yang luar biasa, mencoba melahap mereka. Pada saat yang sama, ada terlalu banyak makhluk gelap di sini. Semuanya, jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bertarung. Mari kita bunuh jalan keluar kita secepat mungkin. Tujuan utama kami adalah menemukan musim semi yang gelap. Qin Menglan mengeluarkan pedang seperti giok sepanjang 3 kaki dari pinggangnya, mengarahkannya lurus ke depan, dan memerintahkan prajurit wanita di belakangnya. Dia tampak mengesankan. Pada saat ini, Qin Menglan sepenuhnya menunjukkan temperamennya sebagai permaisuri. Ya yang mulia, mengenakan biaya, bunuh jalan keluar kita. Selama kita bisa menyingkirkan mata air gelap, makhluk-makhluk ini tidak akan menjadi masalah. Semuanya, serang. Begitu Qin Menglan selesai berbicara, para ahli dari suku pesona menarik senjata mereka satu demi satu. Mereka bergegas ke depan dan bertarung sengit dengan makhluk gelap di garis depan musim semi gelap. Di kota yang gelap, pertempuran sengit lainnya terjadi. Ding Hao juga mengambil tindakan dengan para penguasa suku pesona. Setiap kali dia menunjuk dengan jarinya atau melambaikan lengan bajunya, gelombang energi yang menakutkan akan melonjak seperti gelombang yang mengamuk dan menelan ribuan makhluk gelap. Kekuatan Qin Menglan juga tidak lemah. Di medan perang baru ini, dia seperti peri surgawi. Sosoknya bergoyang seperti bunga teratai yang terbawa angin, membuat orang lain mabuk. Ketika seseorang melihat lebih dekat,
dia akan menemukan bahwa dia juga seperti dewa perang yang luar biasa, memandang rendah dunia. Dengan setiap lambaian tangannya, bayangan hijau akan tergambar oleh pedang gioknya, dan seberkas cahaya pedang yang menakjubkan akan terbang keluar dan membunuh sejumlah besar makhluk gelap. Anggota suku pesona lainnya juga ahli. Meskipun mereka tidak sekuat Ding Hao dan patriark mereka, mereka juga sangat cepat dan ganas. Pemandangannya sangat intens, seperti di medan perang kuno. Namun, meskipun Ding Hao dan yang lainnya ganas dan telah membunuh makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya terlalu banyak. Bahkan jika mereka membunuh sekelompok dari mereka, kelompok lain akan segera bergegas, seperti lautan yang tak berujung. Oleh karena itu, Qin Menglan dan yang lainnya, serta Ding Hao, terus maju dan membunuh jalan keluar mereka tanpa tinggal terlalu lama. Tanpa ragu, Ding Hao dan yang lainnya seperti senjata dewa tertinggi yang sangat tajam yang secara bertahap menembus perisai yang dibentuk oleh banyak makhluk gelap. Mereka juga seperti kavaleri yang ganas, sehingga mustahil bagi banyak makhluk gelap untuk menghentikan mereka menerobos masuk. Pada akhirnya, mereka berhasil menerobos pengepungan tersebut. Namun, mereka juga membayar harga yang cukup mahal untuk itu. Banyak ahli suku tersebut telah meninggal. Di depan kita adalah istana kekaisaran kota gelap. Mata air gelap itu ada di dalam. Kamu mendekati kematian, Qin Menglan menunjuk ke depan. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedang gioknya. Dalam sekejap, dia telah memotong sosok hitam yang menerkam menjadi dua bagian. Setelah itu, seberkas pedang panas Qi terbang keluar dan mengubahnya menjadi abu. Istana Kekaisaran, Kota Gelap. Ding Hao menoleh dan menemukan bahwa memang ada istana hitam besar. Di depannya terdapat banyak pilar hitam besar yang menopangnya. Setiap pilar diukir dengan naga hitam yang berputar-putar dan seperti aslinya, yang sangat aneh. Ada tangga panjang di depan istana, dan total ada 99 anak tangga di setiap tangga. Tangganya sangat lebar dan curam. Dari dulu hingga sekarang, makhluk gelap yang kita temui sangat haus darah. Mereka tidak mempunyai kecerdasan spiritual sama sekali. Bagaimana mereka membangun kota gelap dan istana ini? Ding Hao memandangi istana yang megah itu dengan beberapa keraguan di hatinya tetapi segera menemukan jawabannya. Makhluk gelap ini kemungkinan besar diciptakan oleh Ding Tong. Mungkin Ding Tong memerintahkan mereka untuk membangun kota gelap, atau mungkin dia membangunnya sendiri untuk membudidayakan makhluk gelap. Swoosh! Astaga! Astaga! Satu demi satu bayangan hitam bergegas mendekat. Masih agak jauh dari tangga. Meskipun Ding Hao dan yang lainnya bergerak sangat cepat, mereka masih diserang oleh makhluk gelap di sepanjang jalan. Ding Hao dan anggota suku pesona telah membunuh mereka, tetapi masih banyak makhluk gelap. Namun pada akhirnya, ketika Ding Hao dan yang lainnya berada hampir 100 meter dari tangga, makhluk gelap itu tidak muncul lagi. Bahkan makhluk gelap, yang baru saja muncul dan belum mengambil tindakan, sepertinya tiba-tiba kehilangan targetnya dan mundur dengan tenang. Aneh, mereka sepertinya tidak berani maju. Mereka begitu galak tadi, mungkin istana ini punya pengaruh terhadap mereka. Singkatnya, sepertinya mereka tidak bisa mendekati istana ini. Semua orang terkejut, makhluk gelap itu tidak bisa mendekati istana, tapi bagi mereka, ini adalah kabar baik. Setidaknya, mereka tidak perlu khawatir tentang makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat. Tanpa ragu, Ding Hao dan yang lainnya segera menaiki tangga dan akhirnya sampai di istana. Hei, kenapa ada dua makhluk gelap di sini? Hewan peliharaan manusia, cepat singkirkan mereka. Meong, aku bosan melihat hal-hal ini. Evil Moon mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan. Itu adalah orang pertama yang menemukan ada dua makhluk gelap lagi di depan istana. Kedua makhluk gelap ini juga perempuan, sama seperti sebelumnya, dan mereka juga dikelilingi oleh udara hitam. Perbedaannya adalah udara hitam di tubuh mereka jauh lebih kuat dibandingkan makhluk gelap sebelumnya. Selain itu, Ding Hao dapat merasakan dari fluktuasi Qi mereka bahwa mereka adalah ahli di tingkat awal alam abadi. Mereka adalah tetua dari suku pesona. Saya tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Qin Menglan memandang mereka dan menghela nafas. Saudara Ding Hao, ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Ayo masuk. Ding Hao mengangguk dan mengambil langkah maju. Seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan yang mengerikan, seperti gelombang besar yang melanda sekelilingnya. Tampaknya itu adalah semacam kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, yang membuat hati orang-orang di belakangnya bergetar.
Seolah-olah sebuah puncak kuno menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Mata haus darah makhluk gelap di sebelah kanan memancarkan cahaya merah, dan tangan serta kakinya mengeluarkan udara hitam, seperti elf hitam yang terus melompat-lompat di sana. Tepat setelah itu, makhluk gelap itu bergegas menuju Ding Hao. Saat telapak tangannya terangkat, udara hitam berputar di kehampaan dan berubah menjadi monster yang besar dan menakutkan. Ia meraung dan membuka mulutnya yang besar seolah ingin menelan Ding Hao. Saat Ding Hao bertarung dengan makhluk gelap itu, Qin Menglan memutar pergelangan tangan putihnya dan mengarahkan pedang giok lurus ke depan. Saat dia bergerak, dia perlahan-lahan mendekati makhluk gelap. Lainnya, sinar pedang Qi yang seperti gelombang cahaya memancar ke segala arah, membentuk gelombang yang melilit makhluk gelap itu. Makhluk gelap itu bergetar di sekujur tubuhnya, dan kemudian untaian kekuatan gelap yang menakutkan langsung meletus dan membentuk lingkaran cahaya gelap yang melonjak ke sekeliling dengan makhluk itu sebagai pusatnya. Bam, 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 gelombang pedang Qi berwarna hijau zamrud dan kekuatan hitam gelap terjalin tanpa henti di sana dan berputar sebelum meletus dengan gelombang cahaya menyilaukan yang sangat menyilaukan. Mei Han, istirahatlah dengan tenang. Qin Menglan menghela nafas sambil melambaikan tangan kanannya. Kekuatan yang tak terlukiskan muncul dari telapak tangannya dan memasuki pedang giok. Dengan ujung pedang giok, cahaya hijau seperti laser disuntikkan ke dalamnya. Lampu hijau melonjak dalam sekejap, dan kemanapun ia melewatinya, kekuatan gelap yang bertahan lama berangsur-angsur menghilang seperti salju yang terpanggang oleh terik matahari. Pada akhirnya, setelah teriakan yang menyedihkan, makhluk gelap yang disebut Qin Menglan Mei Han berubah menjadi kabut hitam darah dan menghilang dari dunia ini. Qin Menglan menghela nafas lagi dan menatap Ding Hao, yang telah menyingkirkan lawannya dan berdiri diam di sana. Dia berkata, "Ayo masuk." Sekelompok orang itu pindah lagi. Ding Hao dan yang lainnya masuk ke istana. Begitu mereka melangkah ke dalamnya, angin dingin tiba-tiba bertiup membuat mereka gugup. Kemudian, mereka akhirnya melihat pemandangan sebenarnya di dalam istana. Apa yang mengejutkan mereka adalah ketika mereka masuk ke dalam istana, yang mereka lihat bukanlah istana biasa, melainkan sebuah aula luas dengan tangga besar menuju ke bawah. Selain tangga yang terlihat, semua yang ada di bawah, termasuk lingkungan sekitar, gelap gulita. Tidak mungkin untuk melihat jarak lebih dari 150 meter. Hamparan kegelapan itu seperti jalan menuju dunia bawah, membuat seseorang menggigil ketakutan. Setelah Ding Hao dan Qin Menglan melangkah ke anak tangga pertama dan perlahan-lahan berjalan ke bawah, para master suku pesona yang tersisa mengikuti mereka perlahan-lahan. Setelah 15 menit, mereka akhirnya sampai di ujung tangga ini. Yang melegakan mereka adalah mereka tidak bertemu makhluk gelap apapun selama ini. Seolah-olah hanya mereka yang ada di dalam. Namun, saat mereka berada di tangga, setiap kali mereka melangkah, mereka bisa merasakan kekuatan gelap menjadi sedikit lebih kuat. Ketika mereka sampai di bawah tangga, kekuatan gelap begitu kuat hingga hampir penuh. Mereka dikelilingi oleh kekuatan gelap. Jika bukan karena perisai perlindungan Ding Hao, semua orang dari suku pesona ini akan kehilangan kecerdasan spiritual mereka dan berubah menjadi makhluk gelap. Evil Moon melihat pemandangan di depannya. Tiba-tiba ia tertegun lalu berkata sambil tersenyum, "Fiuh, akhirnya berakhir." Hah, musim semi hitam. Itu musim semi yang gelap, bukan? Meong, kami akhirnya menemukannya. Musim semi yang gelap. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Evil Moon, mereka semua melihat ke depan dan menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Tak jauh di depan mereka, terdapat lubang besar sedalam puluhan meter. Di dalam lubang besar tersebut terdapat sebuah mata air yang mengalirkan air berwarna hitam dengan radius sekitar 10 meter. Air yang keluar dari mata air sangat deras, dan air hitam terus mengalir keluar dari tanah di bawahnya. Namun belum ada tanda-tanda air yang kedalamannya hanya puluhan meter itu akan meluap sama sekali. Sebaliknya, ia mempertahankan tingkat kedalaman tertentu. Setelah air hitam menyembur keluar dari mata air, langsung tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Sepertinya ada sesuatu di dalam tanah yang menyerap air hitam dari waktu ke waktu. Qin Menglan juga senang melihat musim semi yang gelap. Kemudian, dia melihat ke arah Ding Hao dan bertanya, "Saudara Ding Hao, itu pasti musim semi yang gelap. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Tunggu." Ding Hao melambaikan tangannya. Setelah hening beberapa saat, partikel halus perlahan mengalir di matanya. Lambat laun, titik cahaya muncul satu demi satu,
dan tidak berhenti hingga yang terakhir, yaitu titik cahaya ketujuh. Pada saat ini, Ding Hao menampilkan mata takdir berbentuk bintang 7 yang dulunya milik Ding Tong. Teknik murid macam apa itu? Qin Menglan terkejut melihat perubahan pada Ding Hao. Namun, Ding Hao selalu menjadi makhluk misterius, dan dia sudah terbiasa dengan hal itu. Selama periode ketika Ding Hao sedang menyelidiki, Qin Menglan dan prajurit wanita dari suku pesona tidak berani bersuara, karena takut mengganggunya. Titik cahaya di mata takdir berbentuk bintang 7 mengalir. Di bawah kekuatan magis, Ding Hao melihat melalui kehampaan dan samar-samar melihat sesuatu. Ding Hao menggerakkan kelopak matanya. Setelah menutupnya, 7 titik cahaya di matanya menghilang. Melihat Ding Hao tersenyum, Qin Menglan tidak sabar untuk bertanya, "Saudara Ding Hao, apa yang kamu temukan?" Mata air yang gelap ini sangat penting bagi kelangsungan hidup sukunya. Meskipun Qin Menglan adalah patriark dan memiliki kondisi mental yang stabil, dia tidak bisa menahan rasa gugupnya saat ini. Sang patriark dan prajurit wanita dari suku pesona di belakangnya secara alami sangat cemas yang palsu. Melihat wajah cemas mereka, Ding Hao tahu bahwa mereka sangat cemas. Dia segera berkata, "Meskipun ini adalah mata air yang gelap, ini hanya sebagian saja. Bisa tidak, itu adalah musim semi palsu. Bahkan jika kita menyegelnya atau menghancurkannya, itu tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar." Mendengar apa yang dikatakan Ding Hao, para prajurit wanita dari suku pesona segera menjadi semakin cemas. Hanya sebagian saja, itu palsu, tapi ini satu-satunya mata air, tidak ada mata air lainnya. Di mana mata air sebenarnya? Apakah kita salah tempat? Tuan Ding Hao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Meskipun Qin Menglan sedikit cemas, dia tidak terlalu khawatir. Dari teknik pupil yang baru saja digunakan Ding Hao dan ekspresinya kemudian, dia tahu bahwa Ding Hao pasti telah menemukan sesuatu. Benar saja, apa yang dikatakan Ding Hao selanjutnya langsung membuat semua orang lega. Ada mekanisme penyebaran taktis di sini, yang menyembunyikan sumber sebenarnya. Selama mekanismenya ditemukan, kita bisa melihat pegas yang sebenarnya. Tentu saja, saya baru saja menemukannya. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan 7 lampu putih keluar dari sana. Mereka memasuki tanah ke arah yang berbeda di bawah tatapan terkejut semua orang. Detik berikutnya, tanah mulai bersinar terang, seolah-olah telah diaktifkan oleh sesuatu, sedikit bergetar. Getarannya semakin kuat, dan suara gemuruh terdengar terus-menerus, yang sepertinya semakin menguat. Gelombang kekuatan misterius secara bertahap muncul, menyatu, dan menghilang. Pada akhirnya, cahaya yang sangat menyilaukan itu tiba-tiba menghilang, dan terjadi perubahan mendadak di samping lubang besar tempat air hitam terus mengalir keluar. Di sana tanah terbelah dan tanah di sekitarnya mulai terpisah ke kiri dan ke kanan. Pada akhirnya, sebuah bagian muncul di mata semua orang. Setelah lorong itu muncul, mata air yang semula dianggap sebagai mata air gelap tiba-tiba mulai berubah. Cairan hitam itu mulai beriak lalu menghilang. Itulah jalan menuju mata air yang sebenarnya. Selama kita menemukan mata air di dalamnya, bencana bisa benar-benar teratasi, kata Ding Hao. Karena itu masalahnya, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Ayo, masuk dan temukan mata air yang gelap. Qin Menglan dan yang lainnya mengangguk. Tanpa ragu sedikit pun, mereka segera menyerbu ke dalam lorong. Mereka baru saja melewati jalan yang gelap tapi tidak panjang. Saat mereka melihat pemandangan di bawah, semua orang tercengang. Evil Moon bahkan melompat dengan keras dan mengutuk, "Brengsek. Itu hanya musim semi. Mengapa begitu sulit menemukannya? Pertama, ada istana kekaisaran, dan kemudian ada penempatan taktis. Sekarang, ada sebuah labirin. Ini sangat menjengkelkan. Jika kita menemukan pria itu nanti, saya akan memberinya pelajaran yang sulit dan memukulnya." Ini menyebalkan. Lapisan dinding hitam muncul di depan mereka, membentuk koridor berbeda. Itu adalah labirin bawah tanah yang sangat besar. Sementara Evil Moon mengutuk, semua orang berangkat lagi. Mengikuti salah satu koridor, Ding Hao dan yang lainnya melangkah lebih dalam. Setelah beberapa jam, mereka belum melihat mata air gelap, namun di sepanjang jalan, mereka diserang oleh banyak pengerahan taktis gelap dan makhluk gelap. Selain itu, tidak ada pola teratur sama sekali di labirin ini. Ada banyak koridor di dalamnya yang tidak teratur, yang membuat Evil Moon, yang selama ini sangat tidak senang, semakin marah pada Ding Tong.
Ding Hao yakin jika Ding Tong ada di depan mereka sekarang, Evil Moon pasti akan bergegas tanpa ragu-ragu dan menggigitnya sampai mati. Untungnya, pada akhirnya, Ding Hao menggunakan beberapa metode untuk menemukan jalan yang benar. Mereka akhirnya berhasil menembus bahaya dan keluar dari labirin. Meo, haha, kita akhirnya keluar dari labirin sialan ini. Jika butuh waktu lebih lama, saya akan menjadi gila. Ngomong-ngomong, Human Pet, bagaimana kamu menemukan jalan yang benar? Meo, aku tidak bisa membedakan koridor itu dengan koridor lainnya. Apa yang dikatakan Evil Moon tidak menarik perhatian siapapun, karena semua orang fokus ke depan. Ratusan kaki jauhnya, ada genangan kecil air hitam dan kental dengan cairan hitam terus-menerus mengalir keluar dari tengahnya. Saat itu musim semi yang gelap. Itu adalah lokasi sebenarnya dari mata air gelap. Mereka akhirnya menemukan mata air gelap yang sesungguhnya. Mata air berdeguk, dan air jernih mengalir keluar. Namun 10 detik kemudian, mata air tersebut berubah menjadi hitam pekat, dan tidak berbau busuk seperti yang dibayangkan. Bahkan ada aroma lembut yang sangat menarik. Di saat yang sama, kekuatan gelap di sini juga berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan di tempat sebelumnya. Semakin dekat dengan mata air gelap, semakin kuat kekuatan gelapnya. Kerumunan itu perlahan berjalan maju. Tetapi pada saat ini, kekuatan gelap yang pekat, seperti raksasa yang mengerikan, dibangunkan oleh mereka dan menjadi sangat gelisah. Itu melonjak menuju Ding Hao dan yang lainnya. Semua orang terkejut dan buru-buru mengaktifkan ki mereka untuk memperkuat perisai guna menahan serangan kekuatan gelap. Menghadapi kekuatan gelap yang begitu mengejutkan, banyak pejuang wanita yang merasa bahwa mereka telah berubah menjadi perahu kecil di tengah amukan ombak dan dapat dihancurkan kapan saja. Untungnya, dengan dukungan kekuatan Ding Hao, meskipun kekuatan gelap menyerang dengan ganas, mereka masih berhasil melarikan diri tanpa cedera. Namun, Ding Hao, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti saat ini. Dia menoleh dan melihat beberapa prajurit wanita yang budidayanya hanya mencapai tingkat 2 atau 3 bukaan dari alam abadi sejati. Dia berkata perlahan, kekuatan gelap di sini terlalu kuat. Anda sebaiknya tetap di tempat Anda sekarang. Jika kamu mendekat, aku khawatir kamu tidak dapat menolaknya bahkan dengan dukunganku. Ketika prajurit wanita dari suku pesona, termasuk Qin Menglan, mendengar apa yang dikatakan Ding Hao, mereka semua tercengang dan menoleh untuk melihat ke arah teman mereka. Baru pada saat itulah para pejuang wanita itu menyadari bahwa wajah mereka telah menjadi hitam, dan mereka berkeringat deras seolah-olah mereka sedang menahan rasa sakit. Adapun perisai yang digunakan Ding Hao untuk menutupi mereka, masih ada pada mereka. Jelas sekali, bukan karena ada yang salah dengan perisai Ding Hao, tapi karena para pejuang wanita ini sendiri tidak dapat melawan kekuatan gelap. Saat mereka memasuki area ini, Ding Hao mengingatkan mereka bahwa perisainya tidak dapat membantu mereka sepenuhnya memblokir kekuatan gelap. Itu hanya dapat memblokir sebagian saja. Sedangkan sisanya, mereka perlu mengaktifkan ki mereka untuk memblokirnya. Pada awalnya, kekuatan gelap tidak terlalu kuat, dan dengan dukungan kekuatan Ding Hao, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka pikir mereka bisa menolaknya, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa bahkan dengan dukungan Ding Hao, mereka masih terlalu lemah untuk melawan kekuatan gelap ini. Jika mereka mendekati kekuatan gelap secara langsung, mereka mungkin akan terkikis, dan kemudian mereka akan menjadi makhluk gelap dan kehilangan akal. Qin Menglan mengerutkan alisnya dan kemudian berkata, kalian semua harus mundur. Jangan mendekat ke mata air yang gelap. Baik, Yang Mulia. Ketika para prajurit wanita mendengar ini, mereka tidak berani tinggal di tempat mereka berada. Mereka membungkuk pada Qin Menglan dan mundur. Orang-orang lainnya berangkat sekali lagi. Namun, saat mereka semakin dekat, kekuatan gelap menjadi semakin menakutkan. Segera, beberapa pejuang wanita dari suku pesona tidak dapat menahannya dan harus mundur tanpa daya. Pada akhirnya, hanya Ding Hao dan Qin Menglan, yang budidayanya telah mencapai alam abadi tingkat menengah, yang tersisa. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Menglan adalah ketika dia hanya berjarak beberapa puluh meter dari mulut mata air, kekuatan gelap juga menyebabkan dia berkeringat dingin. Jejak udara hitam muncul di wajahnya yang murni seperti batu giok saat dia menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya. Ini adalah batasku. Saya tidak menyangka bahwa saya bahkan tidak bisa mendekatinya. Pada akhirnya, ketika Qin Menglan hanya berjarak sekitar 20 meter dari mata air yang gelap, dia akhirnya tidak dapat bertahan.
Dia hanya bisa berhenti bergerak maju dan membiarkan Ding Hao mendekati air hitam sendirian. Sedangkan untuk Evil Moon, ia menyerah sejak awal. Ia tidak tertarik pada musim semi yang gelap. Artinya, air bukanlah makanan, jadi tidak akan ikut bersenang-senang. Di mata semua orang, Ding Hao berjalan selangkah demi selangkah, semakin dekat ke mata air yang gelap. Ding Hao sepertinya mampu menarik perhatian semua orang. Setiap langkah yang diambilnya begitu menarik dan mengagumkan. Di mata para pejuang wanita suku pesona, Ding Hao tampaknya telah berubah menjadi gunung atau lautan saat ini. Dia sangat tenang seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang sangat terkejut. Qin Menglan tampak lebih terkejut. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah alam abadi, dan dialah, selain Ding Hao, yang paling dekat dengan mata air gelap tadi. Tentu saja, selain Ding Hao, dialah yang paling mengetahui kengerian musim semi yang gelap. Selain itu, dia tahu bahwa Ding Hao sangat ahli dalam menghadapi kekuatan gelap ini, tidak seperti dia dan anggota sukunya, yang tidak dapat melawan kekuatan gelap bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Di bawah tatapan banyak orang, Ding Hao akhirnya sampai di mata air yang gelap. Kekuatan gelap telah meningkat berkali-kali lipat, dan itu juga merupakan sumber dari semua kekuatan gelap. Musim semi ini benar-benar musim semi yang gelap. Setelah mengamati beberapa saat, Ding Hao membenarkannya. Kemudian, dia membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk memegang segenggam mata air di bawah ketakutan semua orang. Dia sedikit melebarkan matanya dan mengamati dengan cermat. Dia menyentuh air mata air gelap dengan telapak tangannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh orang-orang suku pesona. Apa yang dilakukan Ding Hao segera menyebabkan mereka berseru ngeri di seluruh wajah mereka. Perlu dicatat bahwa bahkan Master sekuat Qin Menglan hanya bisa menggunakan Qi untuk membungkus mata air dengan hati-hati jika dia ingin mengamatinya. Dia tidak berani membiarkan setengah tetes mata air gelap menyentuh tubuhnya. Tapi saat ini, Ding Hao melakukannya. Namun, sebelum orang-orang suku pesona yang terkejut sadar, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi di sekitar mereka. Ledakan, 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 suara-suara menakjubkan terdengar saat tanah terus berguncang. Di saat yang sama, sinar cahaya memancar dari mulut mata air. Berkas cahaya bersilangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Mereka terbentuk dari kekuatan gelap, terjalin bersama membentuk sangkar raksasa yang menjebak semua orang di dalamnya. Kandangnya ditutupi dengan kekuatan formasi pembatas, yang jelas merupakan penempatan taktis. Setelah pengerahan taktis muncul, sebelum kerumunan sempat bereaksi, pemandangan sekitar juga mulai berubah. Seolah-olah cermin raksasa mulai retak, pecah menjadi pecahan, yang kemudian berubah menjadi bintang dan mulai menghilang. Kemudian, kegelapan berangsur-angsur menghilang, dan ada cahaya redup di sekitarnya. Pada akhirnya, pemandangannya berubah. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah pemandangan di luar istana. Istana telah hilang. Ding Hao melihat sekelilingnya dan sedikit mengernyit. Evil Moon tertegun sejenak dan kemudian mengumpat dengan marah. Sialan Ding Tong, dia benar-benar menyembunyikan tipuan seperti itu. Oh tidak, ini adalah pengerahan taktis. Kita terjebak. Sial, kita disergap. Istana kekaisaran telah menghilang, dan makhluk gelap yang kita temui sebelumnya telah muncul kembali. Orang-orang dari suku pesona juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka ada pengerahan taktis yang tersembunyi di sini. Kemudian, mereka melihat makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya, yang melayang di luar istana, muncul lagi di depan mereka pada saat ini. Tapi kali ini, makhluk gelap itu tidak mengelilingi mereka untuk bertarung dengan Ding Hao dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka berdiri jauh dari mereka dan dihadang oleh sangkar besar. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba, dan terjadi dalam sekejap mata, sehingga membuat orang banyak lengah. Rar, tiba-tiba, makhluk gelap itu sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka meraung ke arah langit sementara suara mereka semakin keras. Suara mereka bahkan belum menyebar ketika mereka berlutut serentak di tanah, dan ekspresi mereka berubah dari haus darah menjadi penuh hormat. Terlebih lagi, mereka sedikit membawa rasa takut seolah-olah sedang menyambut raja mereka. Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Tepat ketika semua orang terkejut dan ekspresi Ding Hao sedikit berubah, suara suram tiba-tiba terdengar di sekitar mereka. Ding Hao, karena kamu menipuku dan menghancurkan salah satu entitasku, aku juga berencana menjebakmu sekali. Ngomong-ngomong, jika bukan karena pertempuran yang mengungkap keberadaanmu,
aku benar-benar tidak akan menyangka kamu akan datang ke dunia primordial secepat ini dan berniat menghancurkan rencanaku. Ini jebakan. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka langsung menjadi gelap. Ketika Evil Moon mendengar suara ini, ia segera mengenali bahwa orang tersebut adalah Ding Tong. Ia langsung melompat dan berteriak dengan galak, "Kamu hanya badut yang tidak berani menunjukkan wajah aslimu. Ding Tong, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, tunjukkan dirimu sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu berdarah." Situasinya tidak baik. Sepertinya kita telah jatuh ke dalam perangkap Ding Tong. Qin Menglan mengerutkan kening. Meskipun orang-orang dari suku pesona belum pernah melihat Ding Tong, menilai dari informasi yang dilaporkan oleh mata-mata sebelumnya dan situasi saat ini, mereka tahu bahwa suara ini adalah milik orang di balik layar. Bisa dikatakan, orang yang membahayakan suku pesona adalah orang yang baru saja berbicara. Namun, ini bukanlah hal yang paling penting saat ini. Dari kata-kata tadi, mereka mengetahui bahwa pembicara telah mengetahui bahwa Ding Hao akan muncul dan cepat atau lambat dia akan menyelinap ke kota yang gelap dan ingin menghancurkan mata air yang gelap. Oleh karena itu, pria bernama Ding Tong ini telah menyiapkan penempatan taktis dan menunggu mereka jatuh ke dalamnya. Ding Hao terdiam dan tidak berbicara. Ding Tong berbicara lagi. "Aku tahu bahwa sejak kamu datang ke dunia primordial, kamu pasti akan menyerang kota gelap ini setelah kamu menemukan kelompok orang-orang tak berguna dari suku yang jahat dan orang-orang dari suku pesona ini. Oleh karena itu, saya sudah mempersiapkannya sejak lama dan menunggu Anda di sini. Kalau tidak, apakah menurut Anda bisa masuk ke sini dengan mudah? Pada akhirnya, kamu masih ceroboh. Apa yang baru saja kamu lakukan akan membuatmu terjerumus ke dalam kutukan abadi." Kutukan abadi. Ding Hao terlihat sangat tenang saat mendengar itu. Dia berkata dengan ringan, "Pengerahan taktis ini dibentuk oleh kekuatan gelapmu. Kekuatan pertahanannya memang bagus, tapi apa menurutmu kamu bisa menggunakannya untuk menjebakku?" Hahaha, Ding Tong tertawa terbahak-bahak, lalu dia mencibir dan berkata, "Aku tahu bahwa meskipun kekuatanmu menurun, masih belum ada penerapan taktis di dunia yang benar-benar dapat menjebakmu. Namun, menurutku pengerahan taktis ini masih bisa menjebakmu untuk sementara." Evil Moon berkata dengan nada menghina, "Bahkan jika kamu berhasil menjebak Ding Hao untuk sementara, lalu kenapa? Bisakah Anda membalikkan keadaan? Selama dia bisa keluar, kamu tetap akan dikalahkan. Terlebih lagi, bisakah penerapan taktis burukmu benar-benar menjebak kita untuk beberapa waktu? Kamu sama bodohnya dengan tuanmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Ding Tong berbicara lagi. "Teman-teman, tetap di sini dan jaga. Selama mereka melakukan gerakan yang tidak biasa, aktifkan pengerahan taktis." Suaranya berangsur-angsur menjadi semakin pelan, dan kemudian tidak terdengar lagi. Jelas sekali, Ding Tong tidak berniat keluar menemui Ding Hao. Dia baru saja pergi. Namun, tidak lama setelah Ding Tong selesai berbicara, 10 sosok hitam tiba-tiba muncul di sekitar penempatan taktis seperti sangkar. Sosok gelap ini, pria dan wanita dari segala usia, tampak berbeda, tetapi mereka semua memandang Ding Hao dan yang lainnya dengan ekspresi yang sama. Ketika semua orang dari suku pesona, serta bulan jahat, melihat 10 sosok gelap itu, pupil mata mereka berkontraksi dan wajah mereka tampak sedikit kaku. Itu karena 10 sosok gelap ini semuanya ahli di alam abadi, dan setengah dari mereka telah mencapai alam abadi tingkat menengah. Brengsek. Tampaknya penyebaran taktis ini benar-benar tidak sederhana karena dikendalikan oleh 10 penguasa alam abadi. Bulan jahat mengutuk. Kemudian, ia menoleh ke Ding Hao, yang baru saja datang ke sisinya, dan bertanya, "Bisakah Anda melanggar penempatan taktis ini?" Mendengar pertanyaan bulan jahat, semua orang dari suku pesona fokus pada Ding Hao. Ding Hao tidak mengubah ekspresinya dan berkata perlahan, "Saya akan mencoba." Dia siap untuk mengambil tindakan. Dia sedikit mengepalkan telapak tangannya, dan cahaya putih muncul, mengembun, dan berubah menjadi pedang jejak embun beku yang mengalir. Saat dia mengangkat pedangnya, momentum mengerikan menyebar dari tubuhnya, melonjak antara langit dan bumi dan menebas ke arah kehampaan dengan marah. Gumpalan cahaya pedang kehancuran langsung mekar dan menembus langit. Cahayanya menyilaukan, dan pedang Qi yang melonjak menderu. Kekosongan itu diselimuti oleh cahaya pedang yang mempesona. Murid dari suku pesona, makhluk gelap, dan 10 makhluk gelap di alam abadi berkontraksi ketika mereka melihat cahaya pedang ini. Mengerikan,
sungguh menakutkan. Mereka tercengang karena Ding Hao sepertinya hanya melambaikan tangannya, tapi dia benar-benar bisa menghunus pedang Qi yang begitu mengerikan. Namun, setelah guncangan awal, 10 makhluk gelap di alam abadi menjadi tenang. Kekuatan gelap yang mengerikan keluar dari tubuh mereka dan disuntikkan ke dalam penempatan taktis di depan mereka pada saat yang bersamaan. Sinar cahaya melonjak ke langit dari penempatan taktis seperti sangkar, dan suara gemuruh tidak ada habisnya. Kemudian, kerumunan orang melihat bahwa dalam penyebaran taktis, aliran kekuatan gelap yang mengerikan, mengikuti celah kosong, berkumpul ke tempat di mana pedang Qi mendarat. Bang, 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 saat pedang Qi bersentuhan dengan kekuatan gelap, bola cahaya terang meledak, diikuti oleh ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang kekuatan mengerikan muncul. Ahahaha. Mundur sekarang. Beberapa makhluk gelap di dekat penempatan taktis, serta prajurit wanita berpangkat lebih rendah dari suku pesona, dikirim terbang mundur oleh pasukan tersebut, dan darah mereka tumpah. Orang-orang lain yang hadir, termasuk makhluk gelap, sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru mundur dan tidak berani mendekati penempatan taktis. Ding Hao sedikit mengernyit dan melambaikan pedang jejak embun beku yang mengalir di tangannya lagi. Saat ini, pedang di tangannya sepertinya mampu menembus segalanya dan menghancurkan seluruh dunia. Kekosongan itu bergetar, membuat seseorang ketakutan. Namun, setelah 10 ahli kegelapan menyipitkan mata, mereka menyuntikkan kekuatan gelap ke dalam penempatan taktis lagi. Cahaya gelap tak berujung menyerbu ke dalam kehampaan dan menahan serangan Ding Hao sekali lagi. Bola cahaya yang menyilaukan bermekaran sekali lagi, menusuk mata semua orang dan menyebabkan jantung mereka berdebar kencang. Brengsek, Ding Hao, kenapa kamu lambat sekali? Cepat dan hancurkan penempatan taktis sialan ini. Meong, saya akan mencari Ding Tong dan memukulinya untuk melampiaskan amarah saya. Beraninya dia bilang aku bodoh. Orang itu meminta pukulan hebat, teriak Evil Moon di samping. Melihat serangannya tidak berhasil, Ding Hao berhenti dan sedikit mengepalkan tangan kirinya. Seberkas cahaya darah menyala, dan pedang gila peminum darah tiba-tiba muncul di telapak tangan kirinya. Dia memegang pedang di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Pedang dan pedang menari pada saat yang sama, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Hembusan angin bertiup dari Ding Hao. Cahaya pedang dan cahaya pedang bangkit dan berkumpul, berubah menjadi aliran badai pedang dan pedang yang melanda dunia, bersiul dan membombardir. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari kekuatan sebelumnya. Ini sangat menakutkan. Pengerahan taktis seharusnya sudah ditembus sekarang. Setelah orang-orang dalam pengerahan taktis memikirkan hal ini, 10 sosok gelap telah mengambil tindakan. Melihat Ding Hao meningkatkan kekuatannya, 10 sosok gelap menyuntikkan lebih banyak kekuatan. 10 kekuatan gelap yang melonjak terhubung pada saat yang sama dan meledak. Dalam kehampaan, mereka tampaknya telah berubah menjadi iblis yang mengerikan. Mereka melambaikan senjata ajaib di tangan mereka yang menembus kehampaan dan menghadapi serangan Ding Hao. Kekuatan mengerikan dari kedua belah pihak bertabrakan, menyebabkan langit menjadi redup sementara gunung dan sungai berguncang. Riak fluktuasi cahaya yang mengerikan menyebar ke segala arah. Langit terbelah, dan lubang besar itu seperti raksasa yang membuka mulutnya yang sangat besar, menutupi langit dan matahari. Tanah berguncang hebat seolah-olah gunung berapi telah meletus dan kerak bumi telah berubah. Tabrakan yang hebat. Adegan ini hanyalah akhir dari dunia. Tuan Ding sangat kuat. Jika aku mendekat, aku khawatir aku akan hancur berkeping-keping setelahnya. Di bawah gempa susulan yang mengerikan ini, semua orang merasakan gelombang teror, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikit pun. Qin Menglan sangat kuat, tetapi bahkan wajahnya menjadi pucat dan dia terus gemetar. Ini terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Namun, pengerahan taktis itu masih belum bisa ditembus. Itu masih utuh. Ding Hao mendengus. Pedangnya terangkat dan pedangnya menari. Cahaya pedang yang mengerikan dan saber Qi yang menghancurkan bumi pecah lagi. Cahaya pedang dan sabre Qi yang bisa menghancurkan dunia meledak di depannya. Tidak ada bentuk pedang atau pedang tetapi hanya cahaya terang. Seolah-olah itu akan menghancurkan segalanya. Pedang dan pedang ini sepertinya telah mengumpulkan seluruh kekuatan langit dan bumi. Cahaya terang kehancuran kembali bersinar. Ding Hao sekali lagi mengerahkan kekuatannya yang mengerikan untuk membombardir penempatan taktis.